Wanita ini adalah tutor untuk putra mahkota keluarga Taipan. Saat sang tuan muda selesai mandi dan belum sempat berbaring miring untuk mengeringkan badan, dia sudah berlari masuk. Di tubuhnya, sang tuan muda hanya melilitkan sehelai handuk, membuat dia malu dan berpura-pura menutup mata. Entah disengaja atau tidak, dia menarik handuk terakhir di tubuhnya. Jadi, setelah 20 musim gugur di Hanau, hari ini dia mendapat kesempatan berharga untuk melihat pemandangan yang sepadan dengan uang yang dihabiskan, layak disebut sebagai pahlawan wanita yang bersinar. Awalnya tidak ada yang besar, tetapi karena keperjakaan yang telah ia jaga selama ini hilang, dia menuntut dia untuk bertanggung jawab atas masa mudanya. Long Group adalah grup terbesar di Tiongkok pada waktu itu. Mereka membangun sekolah yang sangat terkenal bernama Bencheng dan sekolah ini selalu berada di peringkat teratas di Asia. Hari ini, pahlawan wanita kita bernama Zhang Jingmei secara resmi akan mendaftar di sekolah ini. Meskipun dia adalah wanita cantik dengan kecerdasan luar biasa, dia belum pernah bergandengan tangan dengan siapapun selama 18 bulan purnama. Hari ini, berdiri di halaman sekolah bergengsi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangga mengambil foto narsis. Dia melihat semua orang berkumpul di satu tempat, ingin tahu tentang sesuatu. Ternyata ada seorang gadis berdiri di atas panggung dan menyatakan perasaannya kepada seorang pria bernama Long Ri. Tiba-tiba, seorang gadis cantik tidak kalah dari pahlawan wanita bernama Han Zihi datang untuk menenangkan situasi. Dia menyatakan bahwa hanya dirinya yang layak menjadi pacar Long Ri. Sisanya tidak cukup baik untuk menarik perhatian tuan muda Longku. Saat itu, sebuah mobil merah mencolok memasuki halaman sekolah, menarik perhatian kerumunan. Seorang pria dengan jaket merah dan rambut hijau turun dengan gagah berani. Ternyata pria ini adalah tuan muda Long yang legendaris. Sejak masih di dalam kandungan, dia sudah ditakdirkan untuk menjadi pewaris Long Group. Dia memiliki ingatan yang luar biasa, tetapi prestasi akademisnya di sekolah tidak ada. Julukan pria ini adalah Dewa Mobil Gunung Lamhe. Di sampingnya, ada dua teman dekat bernama Moyu dan Weiyu. Dengan sombong, dia langsung mendorong gadis itu dan buru-buru mengambil handuk untuk membersihkan tangannya. Jingmei yang berdiri di samping merasa sangat terganggu, lalu berdiri dan memarahi Long Yi atas nama teman sekelasnya. Namun, gadis tadi sudah dibutakan oleh pesona pria itu. Jingmei merasa tidak berdaya karena kegilaan ini, jadi dia juga berbalik dan pergi, tidak peduli lagi. Dia masuk ke kantor guru untuk mengambil pengumuman pendaftaran. Tepat pada saat itu, Long Yi masuk dan membanting meja, menanyakan kepada guru mengapa dia masih di Nani. Guru dengan sabar menjelaskan bahwa setiap semester dia hanya masuk sekolah 3 kali. Dia belum dikeluarkan karena sekolah ini milik Long Group. Namun, dia tetap menganggap remeh dan tidak peduli pada siapapun, dan dengan marah merobek formulir pendaftaran Jingmei. Hal ini membuat gadis itu sangat marah dan mulai berteriak, menuntut dia untuk meminta maaf kepada guru wali kelas. Jingmei tidak tahu latar belakang Long Yi, jadi dia sangat berani. Sementara itu, guru yang berdiri di samping juga harus mundur sedikit karena sekolah ini dibuka oleh keluarga Long. Kedua temannya juga terkejut melihat keberanian gadis itu. Tak lama kemudian di kelas, guru memperkenalkan Jingmei kepada seluruh kelas, dan dia dengan cepat berkenalan dengan teman yang tadi menyatakan cinta bernama Bangbang. Sesampainya di rumah, keluarga Jingmei sangat bangga dengan putri mereka karena masuk sekolah Bencheng bukanlah hal yang mudah. Bagi sang ayah, pendidikan selalu yang utama. Ia ingin putrinya fokus belajar untuk mendapatkan gelar bergengsi dari sekolah. Sementara sang ibu berpikir sederhana, putrinya hanya perlu menikahi pria kaya raya untuk hidup bahagia dan makmur. Selain itu, dia juga menandatangani kontrak majalah Lady atas nama putrinya untuk mendapatkan uang untuk biaya hidup. Mulai sekarang, setiap kali Jingmei melangkah keluar dari rumah, dia harus bersikap sebagai wanita yang lembut, anggun, dan berbudi luhur. Jika tidak, akan melanggar kontrak dan harus membayar denda 5 juta yuan. Setelah mengatakan itu, ketiga orang itu pergi, meninggalkan Jingmei dengan ekspresi yang sangat sedih. Setelah mengalami hari yang sangat buruk, akhirnya dia bisa sedikit bersantai. Akhir-akhir ini, dia sering curhat dan mengobrol dengan seorang teman online yang membuatnya sangat senang. Pria ini bernama Chun 11, dan mereka telah berjanji untuk bertemu minggu depan. Duduk di halaman sekolah, Jingmei hendak menggigit sepotong roti besar, tetapi dia tiba-tiba teringat kontrak wanita anggun itu. Jadi, dia menutup mulutnya dengan sedih dan berpura-pura membaca buku. Tiba-tiba, mobil Long Yi yang menjengkelkan membuat keributan di tempat umum. Wanita itu kesal, menghampiri untuk menegur dan sempat bertukar kata. Dia juga tidak lupa mengkritik mobil itu yang mencemari lingkungan visual dan merupakan barang tak berguna di Bencheng. Tuan muda kita untuk pertama kalinya dikritik, jadi dia tidak bisa menelan amarahnya. Dia berjanji akan memberi Jingmei pelajaran yang tak terlupakan. Keesokan harinya saat istirahat, Long Yi secara pribadi datang ke kelasnya dan mengirim surat tantangan. Selain itu, di mejanya ada seseorang yang sengaja meninggalkan kotak hadiah berisi kepala setan, membuat teman sekelasnya berteriak ketakutan. Jingmei sebenarnya tahu itu palsu, tetapi dia harus berpura-pura berteriak untuk menunjukkan sifat lemah lembut dan femininnya. Saat hendak pelajaran olahraga, saat dia sedang merapikan barang-barangnya, dia disiram air dan tepung oleh teman-teman sekelas.
sekelasnya. Tidak ada pilihan lain, Jing Mei harus pergi berganti pakaian, jadi dia terlambat masuk kelas. Guru tidak mau mendengarkan penjelasannya dan menghukumnya lari 5 putaran lapangan. Anak-anak yang tadi membuli Jing Mei menyaksikan adegan ini dan tertawa terbahak-bahak. Karena dia harus memakai sepatu lari, kakinya lecet dan harus pergi ke ruang kesehatan. Saat ini, sambil mengingat saat-saat dia dibuli, dia baru menyadari masalahnya. Surat tantangan yang dikatakan Long Yi berarti dia dibuli oleh penggemarnya. Jing Mei berkata dalam hati bahwa Long Yi sudah tamat. Dia dengan marah berlari mencari Long Yi, berniat memberinya pelajaran. Tetapi karena citra wanita anggunnya, dia terpaksa menahan diri dan secara proaktif meminta untuk berjabat tangan dan berdamai dengannya. Namun, dengan tuan muda yang sombong seperti dia, siapa yang mau berdamai dengannya? Jing Mei kemudian duduk di perpustakaan mengerjakan tugas, tetapi saat itu, 2 pengikut Long Yi merampas laptopnya. Semua ini adalah ulah Long Yi di balik layar. Saat ini, pria itu mengeluarkan perjanjian tuan pelayan, memaksanya untuk menjadi pelayannya dan harus mematuhi aturan yang dia buat. Memikirkan pengorbanan orang tuanya, dia dengan sedih menerima perjanjian ini. Keesokan harinya, hari-hari mimpi buruknya telah tiba. Long Yi menyuruhnya untuk membawa gulungan tisu toilet ke toilet pria di lantai 3. Dengan terpaksa, dia dengan sedih mengikutinya, tetapi tanpa disangka, adegan ini direkam oleh 2 pengikutnya. Mereka juga mengancam bahwa jika dia tidak patuh di masa depan, video itu akan disebarkan di internet untuk dilihat semua orang. Keesokan harinya, saat seluruh kelas sedang belajar bela diri, Long Yi memberinya tugas yang sangat sulit, yaitu mencabut sehelai rambut dari kepala guru lapis baja. Benar-benar keterlaluan. Dengan terpaksa, dia mengajukan diri untuk menantang guru itu. Saat bertarung, dia dengan cepat mencabut sehelai rambut, membuat guru itu kesakitan dan memegangi kepalanya. Setelah hari-hari yang melelahkan, dia kembali ke rumah dengan suasana hati yang sangat kesal. Namun, saat pesan dari Chun 11 datang, dia langsung berubah menjadi ceria. Keduanya memutuskan untuk bertemu pada hari Sabtu siang di toko buku. Sejak Long Yi muncul dalam hidupnya, rasanya seperti neraka di dunia nyata. Pagi-pagi sekali, para tuan muda sudah menyuruhnya untuk lari membeli latte. Dia harus bolak-balik membeli kopi karena tidak pernah sesuai dengan selera mereka. Kadang terlalu dingin, kadang terlalu pahit, kadang terlalu manis, dan mana karamelku. Untuk menghadapi orang-orang ini, dia membawa semua bahan agar mereka bisa menyesuaikannya sendiri. Saat hendak pergi, dia disuruh oleh Long Yi untuk menyalin novel. Dia menerima dan menulisnya dengan sangat gembira. Namun, ketika tulisan pria itu dibacakan oleh guru di depan kelas, seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Long Yi merasa dipermalukan dan sangat marah, sementara Jing Mei merasa puas karena telah mengerjainya. Begitu pelajaran selesai, gambar Long Yi muncul di TV. Dia memperingatkan Jing Mei karena telah melanggar aturannya dengan serius. Aku beri kamu waktu 60 detik untuk datang menemuiku. Jika kamu tidak datang tepat waktu, kamu akan tahu akibatnya. Mendengar ini, Jing Mei akhirnya merasa takut dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari cepat ke tempat Long Yi. Baru saja tiba, dia menerima tugas untuk membeli sushi di restoran Jepang ini yang hanya melayani 8 pelanggan setiap hari. Restoran itu dibangun dengan sangat tersembunyi sehingga sangat sulit ditemukan. Dia hanya punya 40 menit untuk menyelesaikan tugas. Untungnya, dia berhasil menemukan restoran dan membeli sushi. Namun, begitu keluar pintu, dia ditabrak sepeda. Kakinya lecet dan sushi jatuh berserakan di tanah, jadi dia segera mengambilnya kembali dengan hati-hati dan meletakkannya kembali di piring. Melihat dia terluka, pria itu dengan hati-hati menempelkan plester. Melihat dia begitu peduli padanya, dia tidak ingin membalas dendam lagi. Dia mengambil sushi yang jatuh di tanah dan memberikannya kepada seekor anjing di dekatnya. Ketika dia kembali ke kelas, Han Zihi menemukan plester yang dipakai Long Xiao di kaki teman sekelasnya. Jadi, dia menendang kursi dan memperingatkan Jing Mei untuk menjauhi tuan mudanya. Saat dia hendak memukulnya, untungnya guru masuk ke kelas. Setelah kelas selesai, Zihi kembali membuat masalah. Jadi, 2 kepribadian wanita itu berjuang. Satu sisi adalah citra idola Venus Girl, sementara sisi lain mendorongnya untuk melawan, karena bagaimanapun juga dia adalah pemegang sabuk taekwondo. Untungnya, saat dia akan dipukul, sang idola pria muncul tepat waktu untuk melindungi Jing Mei. Di mata tuan muda Long, terlihat jelas rasa jijiknya pada Zihi. Long Ri menyatakan bahwa Jing Mei adalah miliknya dan hanya dia yang berhak membulinya. Pria itu bahkan melepaskan jaketnya untuk menutupi Jing Mei. Jing Mei mulai sedikit tergerak oleh perhatian Ri. Keesokan harinya, saat Jing Mei bersiap untuk kencan dengan Chun 11, adik laki-lakinya memergokinya. Dia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membungkam adiknya. Baru saja keluar dari gerbang, dia dibawa ke dalam mobil oleh tuan muda Long. Pria itu memilih banyak pakaian berbeda untuk dicobanya. Dia sangat ingin bertemu dengan teman online-nya, jadi dia mengubah tempat pertemuan menjadi kafe di pusat perbelanjaan. Dia mencoba satu pakaian demi satu, tetapi tidak ada yang cocok di mata tuan muda Long. Saat pria itu tidak memperhatikan, dia diam-diam lari ke lantai bawah untuk bertemu Chun 11. Pertama kali bertemu,
dia menerima gambar dirinya yang dibayangkan oleh Chun 11. Ditambah dengan wajah tampan dan kelembutannya, dia merasa terharu. Begitu saja, dia harus diam-diam berlari naik turun di antara dua pria itu. Kebiasaan buruk akhirnya ketahuan, pada akhirnya dia ketahuan oleh Long Ri. Kebetulan, kedua pria ini saling kenal. Mendengar tidak sebanding dengan melihat, Chun 11 baru menyadari sekarang bahwa naga jahat yang diceritakan Jing Mei siang dan malam adalah orang yang dikenalnya. Pertama kali bertemu sudah mendapat masalah besar, jadi Chun 11 berjanji lain kali akan mengobrol lebih lama dengannya. Sesampainya di rumah, dia sangat takut citra wanita anggunnya di mata Chun 11 akan hancur. Namun, ketika pria itu mengirim pesan, dia sangat senang. Yang paling menyenangkan adalah dia tidak memusingkan apa yang terjadi hari ini. Cucunya yang tinggal kelas selama bertahun-tahun membuat kakeknya sangat khawatir. Jadi, dia memutuskan untuk menyewa guru privat untuk mendampingi cucunya dengan baik. Agar kakeknya tidak membuang-buang tenaga, dia mengusulkan untuk memilih Jing Mei sebagai tutornya. Keesokan harinya, pria itu membawa kontrak les lagi, tetapi ditolak oleh wanita itu. Sebagai tuan, tentu saja Tuan Muda Long tidak mengizinkan dia menolak. Pria itu juga memerintahkan agar dia tidak seenaknya bertemu Kim Chun 11. Sesampainya di rumah, dia mengeluh tentang menjadi tutor Long Ri. Sang ayah tidak ingin dia memaksakan diri melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Adik laki-lakinya justru sangat mendukung kakaknya untuk mengajar les karena upah 1000 yuan itu. Sementara sang ibu lebih banyak bermimpi, ia mengatakan ingin mengambil kesempatan ini agar putrinya bisa dekat dengan Tuan Muda Long untuk memiliki kesempatan masuk ke dalam keluarga kaya. Melihat sang ayah dimarahi oleh ibu karena tidak menghasilkan banyak uang, dia memutuskan untuk menerima pekerjaan paruh waktu ini. Mendengar itu, sang ibu langsung mengubah sikapnya, wajahnya juga menjadi lebih cerah. Keesokan harinya, wanita itu datang ke rumah dan bertemu Paman Le. Dia bertanya-tanya mengapa ibu yang lembut seperti Bibi Long bisa melahirkan iblis yang kacau seperti Long Ri. Begitu masuk ke ruang kerja, dia melihat sebuah buku langka. Tepat saat dia hendak mengambilnya, Tuan Muda Long dengan cepat mengambilnya lebih dulu. Melihat wanita itu menyukai buku itu, dia menggodanya sebentar lalu membuangnya keluar jendela. Melihat itu, wanita itu memarahinya, "Selain dirimu sendiri, apakah hal lain tidak berarti bagimu?" Pria itu mendengar kalimat ini dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Buku itu masih dia pegang dan tidak dibuang. Merasa dirinya terlalu berlebihan, wanita itu meminta maaf, yang membuat pria itu sangat senang. Pelajaran pertama berakhir tanpa belajar apa-apa karena dia tidak memiliki mood untuk melanjutkan. Melihat Jing Mei diperhatikan oleh Tuan Muda Long, Han Zihi menjadi sangat cemburu. Jadi, saat Bang Bang dan Jing Mei keluar, dia menaruh obat pencahar ke dalam minuman Jing Mei. Namun, orang yang sakit perut justru adalah gadis licik itu. Ternyata, Bang Bang telah menguping rencana Cihi. Saat tidak ada orang di kelas, dia menukar minuman Jing Mei dan Cihi. Mendapat janji temu dari Chun 11 membuat suasana hati Jing Mei jauh lebih baik. Di bawah cahaya yang romantis, dia secara pribadi menyiapkan steak untuk wanita itu. Di sini, wanita itu mengetahui satu rahasia lagi tentang Long Ri. Karena saat kecil Chun 11 didandani seperti perempuan oleh ibunya, Ri salah mengira dia perempuan dan mengejarnya untuk waktu yang lama. Melihat wanita itu tertarik pada foto dirinya memakai gaun sambil digandeng Long Ri, dia memberikan foto itu sebagai kenang-kenangan. Sekaligus ini akan menjadi senjata rahasia untuk melawan iblis itu. Wanita itu baru saja meninggalkan rumah Chun 11, lalu pergi ke rumah Tuan Muda Long untuk mengambil barang yang dia tinggalkan. Tepat pada saat itu, Long Yi baru selesai mandi dan hanya memakai handuk, membuat wanita itu sangat malu. Karena gugup, dia tidak sengaja menjatuhkan handuknya dan melihat seluruh bagian bawah tubuh Long Yi. Karena telah melihat seluruh tubuhnya, dia menuntut Jing Mei untuk bertanggung jawab. Mulai sekarang, dia harus menjadi wanita Tuan Muda Long. Sesampainya di rumah, Jing Mei masih merasa matanya perih karena telah melihat harta berharga Long Ri. Khawatir jika dia melihat foto masa kecilnya, pria itu akan merebut dan menghancurkannya. Jing Mei tiba-tiba terpikir untuk menyimpan foto ini sebagai senjata rahasia untuk menyerang balik di saat yang paling genting. Keesokan paginya, dia baru saja bangun sudah mendengar suara ribut di luar. Ternyata, Tuan Muda Long Group telah membawa rombongan mobil mewah untuk menjemput wanitanya. Karena menunggu terlalu lama, kedua anak itu berlari ke atas dan memanggilnya kakak ipar di depan ibu Jing Mei, membuatnya sangat bingung. Adik laki-lakinya, ketika mengetahui bahwa bos kedua anak ini adalah Long Ri, dengan cepat memberikan tas sekolah kepada kakaknya. Sang ibu, setelah mengetahui segalanya, merasa sangat senang. Kali ini dia merasa akan menjadi kaya berkat putrinya. Mengantar jemput ke sekolah saja tidak cukup. Siang hari, begitu Jing Mei selesai sekolah, dia secara terbuka datang mengundangnya untuk makan bersamanya. Wanita itu mencoba mencari alasan untuk menolak tetapi tidak berhasil. Melihat pria idolanya secara terbuka menunjukkan perasaannya, Cihi menjadi sangat marah.
Saat akan makan, dia terus-menerus mengungkit masalah bahwa wanita itu harus bertanggung jawab padanya. Tepat pada saat itu, Kim Chun 11, yang juga diajak makan oleh Tuan Muda Long, muncul. Melihat orang yang dia suka ada di sini, Jing Mei sangat malu. Begitu Chun 11 duduk, Ri buru-buru memperkenalkan Jing Mei sebagai pacarnya. Dia bahkan menyebutkan bahwa wanita itu telah melihatnya telanjang di depan Chun 11, membuat sang Dewi sangat malu. Namun, sebagai teman sejak kecil, Chun 11 sangat memahami karakter Ri. Melihat keduanya mulai bertengkar, sang pahlawan wanita mencari cara untuk pergi lebih dulu. Kedua pria itu mengakhiri makan dengan janji untuk balapan mobil besok. Keesokan harinya, saat Jing Mei baru tiba di sekolah, dia dihadang oleh Cihi. Dia menyatakan bahwa hanya dia yang pantas menjadi pacar Tuan Muda Long. Dengan banyak orang, mereka mulai membuli sang Dewi. Untungnya temannya Bang Bang dan Wei Yu datang tepat waktu untuk menghentikannya. Kejadian ini semakin membuat Jing Mei kehilangan simpati pada Long Rii karena dia telah dibuli berkali-kali. Tidak berhenti sampai di situ, malamnya mereka bahkan mengikuti sampai ke rumahnya. Hari berikutnya seperti biasa, Jing Mei baru saja masuk ke kelas, dia sudah ditahan oleh dua teman sekelasnya. Cihi mulai berbicara tentang latar belakang keluarga wanita yang miskin, ibunya hanya membeli barang diskon dan ayahnya harus mengendarai mobil rusak untuk bekerja. Bahkan menuduh Jing Mei telah merayu Long Rii agar dibiayai. Cihi bahkan merampas tasnya dan menumpahkan semua isinya. Bang Bang yang duduk di bawah mengirim pesan kepada Wei Yu memberitahukan semuanya. Sedang dalam balapan, tetapi ketika menerima kabar bahwa Jing Mei dibully, Tuan Muda Long buru-buru datang untuk menyelamatkannya. Sebenarnya dia ingin mengakui bahwa dia masuk sekolah ini secara tidak sah, tetapi Chun 11 menghentikannya. Bahkan dewa sekolah benceng yang tidak pernah percaya pada orang lain, memberikan seluruh kepercayaannya pada wanita itu. Di depan semua orang, Tuan Muda Long melepaskan jaketnya untuk menutupi rok Jing Mei dan menggendongnya keluar dari kelas. Untuk berterima kasih padanya, wanita itu secara pribadi menyiapkan kue untuk sang idola. Meskipun di mulut dia pura-pura tidak peduli, dia sangat menghargai hadiah yang disiapkan wanita itu sendiri. Untuk mengawetkan kue itu selamanya, dia meminta Paman Le untuk mencari tahu tentang teknologi pengecoran resin. Beberapa saat kemudian, Mo Yu yang sangat lapar memakan kue di atas meja. Ri yang baru keluar melihat itu, menyuruhnya memuntahkannya sampai dia melihat kue yang diberikan Jing Mei sudah disimpan di dalam kotak, baru dia melepaskannya. Untuk bisa lebih memahami Tuan Muda Long, Jing Mei menemui dua teman dekatnya. Dia juga mengetahui bahwa pria itu adalah orang yang sangat jujur. Selain itu, Bibi Long adalah ibu tiri, bukan ibu kandung dari sang idola. Tuan Muda Long juga orang yang sangat kesepian. Dia hanya memiliki dua teman dekat. Karena tahu Jing Mei suka cerita kuno kota barat, Chun 11 sengaja membeli tiket untuknya. Mendapat informasi, Long Rii dengan cepat muncul, dan begitu bertemu, kedua pria itu kembali bertengkar. Tuan Muda Long bahkan merobek tiketnya, membuat pahlawan wanita itu sangat marah. Dia berjalan terhuyung-huyung pulang dan melihat seorang pemuda bermain biola. Anak kecil harus mencari nafkah, membuatnya merasa sangat kasihan dan memberinya uang, tetapi ditolak olehnya. Mengetahui Jing Mei berada di luar pintu, Long Rii sengaja melakukan trik untuk membuatnya terjatuh. Pria itu melakukan ini untuk memperingatkan wanita itu agar tidak dekat dengan pria, terutama Kim Chun 11. Untuk menegaskan kembali bahwa wanita itu adalah pelayannya dan harus mematuhi perintah tuannya, dia memerintahkan wanita itu untuk membukakan kaleng minuman untuknya. Awalnya dia ingin pergi, tetapi diancam oleh pria itu. Mendengar itu, dia kembali dan mengocok kaleng minuman itu dengan sangat kuat lalu membukanya. Minuman itu menyembur ke seluruh wajahnya, tetapi dia hanya duduk di sana dan menerimanya. Jing Mei meninggalkan villa dengan suasana hati yang sangat kesal. Kebetulan, pria yang bermain biola itu melihat dia lewat. Melihat suasana hatinya tidak baik, dia memainkan biola untuk menghiburnya. Kemudian wanita itu mengajaknya ke sebuah restoran terdekat untuk minum dan makan barbeque. Karena pria itu cukup kurus, wanita itu mengira dia adalah anak dari keluarga miskin yang sering kelaparan. Keesokan harinya, kelas Jing Mei menyambut seorang guru musik baru. Guru yang tampan itu ternyata adalah pria yang Jing Mei kira seorang seniman jalanan. Melihat guru Hai Yi, dia hanya bisa tersenyum canggung karena telah salah paham dengannya. Guru tampan ini juga membuat banyak siswi di kelas terpesona. Setelah pelajaran selesai, keduanya juga berbicara beberapa kalimat untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan berkenalan dari awal. Begitu keduanya berjabat tangan, Tuan Muda Long muncul dan menarik tangan Jing Mei. Keesokan harinya, saat Jing Mei sedang berjalan sambil menjelek-jelekkan Long Ri melalui telepon, pria itu tiba-tiba muncul di depannya. Dia dan teman-temannya pergi ke pantai untuk bersantai dan memanggang daging. Chun 11, yang melihat foto Jing Mei diunggah, juga muncul di pantai. Saat sedang membacakan buku untuk iblis Tuan Muda Long, dia melihat idola pria yang dia kagumi muncul, membuatnya sangat senang. Saat dia hendak bertengkar dengan Chun 11, Yuan Ni menelepon. Meninggalkan segalanya, Long Ri buru-buru pergi ke tempat gadis itu. Jing Mei mengetahui
mengetahui bahwa Yuan Ni adalah Dewi Long Ri. Pria itu bahkan terburu-buru demi gadis itu, membuat wanita itu sedikit sedih, sepertinya dia cemburu. Entah sejak kapan, tapi sepertinya dia sudah memiliki perasaan terhadap Long Ri. Di sekolah, suasana hati Jingmei tidak membaik. Tiba-tiba, Chihi muncul dan ingin bersekutu dengannya untuk melawan nona muda bayi, yaitu Yuan Ni. Namun, Jingmei tidak ingin bersaing, jadi dia mengabaikan kata-kata Chihi. Merasa malu, dia menumpahkan piring makanan di meja, mengotori baju pahlawan wanita itu. Namun, aura pahlawan wanita tidak membiarkannya bertindak kekanak-kanakan. Jingmei hanya membersihkan noda dengan lembut dan pergi bersama Bang Bang. Tepat saat mereka keluar, mereka bertemu Yuan Ni dan Long Ri. Begitu turun dari mobil, pria itu memperkenalkan kepada nona muda Bai bahwa Jingmei adalah pacarnya. Baju pahlawan wanita itu kotor, Yuan Ni dengan lembut menutupinya dengan halus. Ternyata Yuan Ni yang lembut dan sopan ini adalah pacar Hai. Untuk menebus hari-hari di mana dia tidak bisa berada di sisinya, Hai memeluk kekasihnya dengan sangat hangat. Saat sedang di mobil pergi bermain bersama pacarnya, dia ditelepon oleh ibunya. Sang ibu sepertinya tidak menyukai status anak tirinya Hai. Malam berikutnya, Long Yi datang menjemput Jingmei untuk menghadiri pesta Yuan Ni. Dia melihat pakaian wanita itu terlalu sederhana, jadi dia secara khusus menyiapkan pakaian sebelumnya. Setelah berbicara dengan Yuan Ni, Jingmei juga menjadi lebih memahami Tuan Muda Long. Karena ibunya meninggal lebih awal, dia selalu merasa ditinggalkan. Nona muda juga mengungkapkan keinginannya untuk membantu Ri dan Hai berdamai. Untuk ini, dia sangat membutuhkan bantuan Jingmei dan pahlawan wanita itu langsung setuju tanpa ragu. Mengetahui kakaknya suka pergi ke Gunung Lamhe, tetapi tidak ada yang menemaninya, Jingmei berjanji akan pergi bersamanya di akhir pekan. Hal ini membuat nona muda sangat senang dan tertawa. Untuk persiapan jalan-jalan, Jingmei secara khusus membuat kimbap untuk dibawa. Adik laki-lakinya yang sedang bermain game di ponsel Jingmei menerima telepon dari Yuan Ni yang membatalkan rencana mendaki gunung. Karena terlalu asyik bermain game, dia tidak memberitahu kakaknya. Hingga Long Yi menelepon dan dia buru-buru keluar, kakaknya sudah tidak ada di rumah. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kakaknya lupa ponselnya di rumah dan pergi mencari seseorang bernama Bai Yuan Ni. Mendengar itu, pria itu segera pergi ke rumah kakaknya untuk mencari pacarnya. Dia tidak menemukan Jingmei, tetapi dia menemukan kakaknya demam tinggi, jadi dia menggendong Yuan Ni ke rumah sakit. Jingmei tidak tahu apa-apa dan masih menunggu Yuan Ni di kaki Gunung Lamhe. Di rumah sakit, TV sedang menayangkan berita tentang tanah longsor di Gunung Lamhe akibat hujan lebat. Saat itulah Yuan Ni merasa beruntung karena hari ini dia membatalkan janji mendaki gunung dengan Jingmei. Tuan Muda Long merasa gelisah mengetahui pacarnya belum pulang, jadi dia buru-buru mengemudi ke kaki Gunung Lamhe. Terlepas dari hujan lebat dan larangan, dia berlari ke area tanah longsor untuk mencari Jingmei. Saat menggali tanah, dia mengingat kembali kenangan di antara mereka. Dia benar-benar menyesal telah membuli wanita itu. Melihat sepasang sepatu di tumpukan tanah, dia langsung tahu itu milik Jingmei. Harapannya pupus, dia terus berteriak memanggil namanya. Saat dia sedang menangis, Jingmei datang membawa payung untuk melindunginya. Melihat orang yang dia suka di depan matanya, dia langsung memeluk wanita itu. Setelah itu, dia melanjutkan dengan memberinya ciuman yang sangat romantis. Pada saat itu, dia benar-benar takut akan kehilangan wanita itu. Kembali ke rumah, wanita itu teringat kembali ciumannya dengan Wang. Dia semakin takut idola pria Chun 11 akan mengetahui hal ini dan menjauhinya. Setelah berciuman, Tuan Muda Long tidak sabar untuk menelepon Chun 11. Dia memperingatkannya untuk tidak diam-diam berkencan dengan Jingmei di belakangnya. Tentu saja, dia juga tidak lupa memamerkan ciumannya dengan Jingmei. Hal ini benar-benar membuat Chun 11 marah dan dia segera menelepon Jingmei. Begitu mengangkat telepon, dia buru-buru menjelaskan bahwa ciuman itu tidak disengaja, itu hanya kecelakaan. Mendengar kalimat "aku percaya padamu" dari sang idola, suasana hatinya menjadi lebih tenang. Dia semakin bersemangat ketika pria itu berjanji akan mengajaknya kencan minggu depan. Pada dini hari berikutnya, Long Ri bergegas ke sekolah untuk mengklaim Zhang Jingmei sebagai miliknya dengan bukti ciuman malam sebelumnya. Namun, Zhang Jingmei bersikeras bahwa dia tidak punya pacar. Yang paling penting adalah dia tidak menyukainya, baik dulu, sekarang, maupun nanti. Berbeda dengan Zhang Jingmei, Long Ri hanya perlu mengingat ciuman itu dan jiwanya menjadi gila. Dia bahkan tidak memperhatikan kedua pengikutnya, Mo Yu dan Wei Yu. Yuan Ni yang baru saja bangun mengatakan sesuatu yang bodoh. Dia ingin tetap sakit seperti ini agar Hai Yi bisa tinggal di dekatnya dan merawatnya. Setelah sekian lama saling mencintai, Hai Yi juga ingin setelah Yuan Ni pulih, dia akan pergi menyapa keluarga gadis itu. Yuan Ni tahu betul ibunya tidak menyukai Hai Yi karena statusnya sebagai anak haram keluarga Long,
tetapi dia tetap berusaha menyembunyikannya. Dia tahu betul bahwa mereka berdua harus berjuang keras. Yuan Ni meminta kekasihnya berjanji padanya bahwa di masa depan, apapun yang terjadi, dia harus memegangnya erat-erat dan tidak boleh meninggalkannya. Untuk mengetahui seberapa jauh hubungan bos dengan kakak iparnya telah berkembang, kedua pengikutnya menyiapkan kuesioner psikologis agar bos dapat mengisinya. Awalnya dia ingin menolak, tetapi ketika mendengar bahwa jawabannya akan membantunya memahami Zhang Jingmei lebih baik, dia langsung setuju. Akhirnya, Mo Yu menyimpulkan bahwa bosnya adalah seseorang yang mencintai dalam hati tetapi malu untuk mengungkapkannya. Meskipun sangat ingin mencintai Zhang Jingmei dengan penuh gairah, harga dirinya membuatnya harus menahan diri. Singkatnya, kesimpulannya adalah Long Ri mencintai Zhang Jingmei, namun ia masih sangat malu dan menyangkalnya. Maka kedua pengikutnya pergi mencari Zhang Jingmei untuk bertanya, tetapi tidak mendapatkan informasi apapun. Bosnya tegang, dan bibir kakak iparnya sensitif. Semua tanda ini membuat keduanya tahu bahwa mereka telah berciuman. Han Zihi yang tidak sengaja mendengar ini menjadi sangat marah. Beraninya dia mengambil ciuman pertama dewa laki-laki itu, pasti tidak bisa dimaafkan. Di perpustakaan, mereka diam-diam mengambil ponsel pemeran utama wanita dan mengirim pesan untuk bertemu Long Ri. Dia mengambil kesempatan untuk menyatakan cintanya saat bertemu sendirian, tetapi ditolak dengan kasar. Ketika Zhang Jingmei lewat, dia dengan paksa menciumnya, membuat Zhang Jingmei sangat kesal. Tak lama kemudian, Tuan Muda Long mengejar pemeran utama wanita, tetapi secara tidak sengaja tertabrak mobil. Ketika gadis itu menoleh, dia sudah tergeletak di tanah, dan gadis itu segera berlari menghampirinya, menangis putus asa. Di rumah sakit, dia berteriak, "Bangunlah, aku tidak akan marah lagi padamu." Begitu mendengarnya, dia bangun secara ajaib. Namun, karena insiden itu, dia mengalami amnesia. Dia bahkan mengira Bang Bang adalah Zhang Jingmei dan mendekatinya, membuat Zhang Jingmei yang melihatnya sangat marah. Maka kedua pengikut bos segera berbicara tentang metode untuk memulihkan ingatan. Dia perlu menciptakan kembali kenangan indah di antara keduanya. Mendengar ini, dia teringat ciuman malam itu. Awalnya dia ingin menolak, tetapi ketika dia melihat pria itu akrab dengan Bang Bang, dia setuju untuk melakukan metode pemulihan ingatan. Dalam perjalanan ke Gunung Lansi, Zhang Jingmei sangat menyukainya. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa sangat tidak nyaman ketika melihat Bang Bang dekat dengan Tuan Muda Long. Mungkinkah dia sudah jatuh cinta? Namun, dia menghibur dirinya sendiri bahwa dia hanya ingin membantunya memulihkan ingatannya. Untuk membantunya sembuh dari penyakitnya, dia tidak keberatan basah kuyup dalam hujan untuk menciptakan kembali adegan hari itu. Dia bahkan meneteskan air mata karena dia telah melupakan segalanya. Dia masih tidak mengingatnya, jadi dia mendekat dan menciumnya dalam-dalam, dan begitulah mereka berdua memiliki ciuman kedua yang romantis. Namun, cara ini masih tidak berhasil. Mendengar bahwa teman masa kecilnya menderita amnesia, Chun 11 datang berkunjung. Meskipun amnesia, dia tidak lupa bertengkar ketika bertemu Chun 11. Chun 11 tahu betul bahwa Tuan Muda Long berpura-pura sakit, jadi dia sengaja memprovokasinya. Tanpa diduga, dia berpura-pura sakit kepala untuk mengusir Chun 11 dengan sopan. Dia diam-diam berpikir bahwa dia akan segera mengungkapkan kebohongan Tuan Muda ini. Maka keesokan harinya, Chun 11 membawa mereka untuk bermain permainan petualangan karena dia tahu Tuan Muda Long takut ketinggian. Meskipun lelah, dia bersikeras untuk tidak menyerah dan terus memainkan permainan demi permainan karena takut Zhang Jingmei akan mengetahuinya. Mengetahui bahwa dia alergi susu sapi, Chun 11 sengaja memberinya minum dan tak lama kemudian dia harus pergi ke kamar mandi. Kedua pengikut di sisi ini juga mencoba memisahkan Chun 11 dari kakak iparnya tetapi tidak berhasil. Jadi dia kembali duduk bersama pasangan utama. Saat Zhang Jingmei pergi membeli air, Chun 11 juga mengungkapkan perasaannya. Dia ingin bersaing secara adil dengan Tuan Muda Long. Namun, Tuan Muda itu menegaskan bahwa Zhang Jingmei adalah pacarnya. Segalanya akan menjadi lebih sengit ketika Zhang Jingmei kembali. Lama menjalin kasih, Ibu Hai Yi mendesaknya untuk mengunjungi keluarga pacarnya. Melalui pertanyaan-pertanyaan pacarnya, Hai Yi juga dengan cerdik menyadari bahwa mungkin keluarga Yuan Ni tidak terlalu menyukainya. Meskipun Yuan Ni mengatakan tidak, dia ingin Hai Yi meminta kakek dan ayahnya untuk meyakinkan orang tuanya. Mendengar itu, Hai Yi langsung menegaskan bahwa dia akan menggunakan caranya sendiri untuk meyakinkan keluarga pacarnya. Keesokan harinya, Chun 11 kembali mengundang pasangan utama ke rumahnya dan secara khusus menyiapkan proyektor. Di layar, terlihat bahwa malam itu mobil sama sekali tidak menabrak Long Ri, melainkan dia berpura-pura jatuh. Mengetahui bahwa selama ini dia telah ditipu membuat Zhang Jingmei sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Saat Tuan Muda Long hendak menjelaskan, dia langsung marah karena sudah lama mengkhawatirkan gadis itu. Agar pacarnya tidak marah lagi, Tuan Muda Long mencoba segala cara. Pertama, selama pelajaran, dia meretas proyektor untuk meminta maaf padanya, bahkan guru pun merasakan ketulusannya. Namun, Zhang Jingmei tetap dingin mematikan layar TV dan melanjutkan belajar. Melihat cara ini tidak berhasil, kedua pengikutnya terus memikirkan cara baru untuk bos mereka. Pria itu telah melakukan segala cara, tetapi
Tapi hati gadis itu tetap tidak berubah. Zhang Jingmei bertekad tidak mau memaafkannya. Cara yang paling berlebihan pun sudah dilakukan, tetapi dia tetap tidak tergerak. Hal ini membuatnya sangat pusing. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Malam itu, karena gadis itu tidak mau mengangkat teleponnya, dia pergi ke gerbang rumahnya dan berteriak, tetapi gadis itu malah menutup jendela. Melihat itu, dia langsung masuk ke rumah untuk menemuinya. Karena pengaruhnya terhadap orang tuanya, gadis itu akhirnya keluar bersamanya. Ketika hanya ada mereka berdua, dia meminta maaf padanya dengan tulus. Kehadiran Zhang Jingmei telah membuatnya ingin mengubah dirinya, membuat hidupnya menjadi hangat. Aku sepertinya benar-benar menyukaimu. Begitu dia selesai berbicara, kembang api mulai ditembakkan, dan gadis itu juga menerima permintaan maafnya. Tidak dapat menahan diri, dia segera memeluknya. Keesokan harinya, ketika Han Zihi tiba di kelas, dia menemukan komputernya telah diretas. Ini adalah cara Tuan Muda Long memperingatkannya karena berani menggunakan trik padanya. Jika ada lain kali, dia pasti tidak akan bisa belajar dengan tenang di sekolah. Zhang Jingmei sedang duduk minum kopi dengan Chun 11 ketika dia menerima telepon dari Long Ri. Dia berdiri di dekatnya, menatapnya dengan tatapan tajam, lalu berjalan ke meja. Begitu duduk, dia memperingatkan Chun 11 untuk menjauh dari pacarnya. Melihat dia datang lagi untuk membuat masalah, gadis itu sangat marah dan berdiri lalu pergi. Yuan Ni membawa pacarnya pulang, tetapi ibunya meminta untuk berbicara secara pribadi. Ia beranggapan bahwa Hai Yi mengincar warisan yang akan diterima putrinya, sehingga ia berpacaran dengan Yuan Ni. Karena statusnya sebagai anak haram, ia terus-menerus melontarkan hinaan kepada Hai Yi. Kunjungan pertama ke rumah pacarnya berakhir dengan ketidakbahagiaan. Saat pemuda itu hendak pergi, Yuan Ni muncul. Gadis itu terus-menerus memintanya untuk tetap bersamanya, tetapi dia harus pulang untuk terus mencari cara. Gadis itu tidak tahan lagi dengan ibunya yang otoriter sehingga ia menangis. Zhang Jingmei terpilih sebagai sutradara untuk pertunjukan drama sekolah. Maka gadis itu dan Chun 11 mulai mencari drama klasik untuk dipentaskan. Saat bermain bola basket, Tuan Muda Long sama sekali tidak fokus karena terus memikirkan pacarnya. Mendengar Wei Yu mengatakan bahwa dia melihat Zhang Jingmei pergi bersama Chun 11, dia langsung marah. Keesokan harinya, dengan sikap lembut yang sama, Yuan Ni datang mencari Hai Yi. Dia benar-benar merasa sangat bersalah karena ibunya telah mengucapkan kata-kata yang sangat keras kepada pacarnya. Dia tahu betul ibunya melakukan itu agar dia marah dan meninggalkannya. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia tidak mempermasalahkannya, dia sangat senang dan memeluknya. Memeluknya erat-erat, takut akan kehilangan dia. Dia berjanji akan mencari cara agar mereka berdua bisa bersama. Tak lama kemudian, kelompok Long Ri muncul di hadapan Chun 11 dan Zhang Jingmei. Sekali lagi dia menegaskan bahwa pemeran utama wanita adalah pacarnya, tetapi gadis itu menyangkalnya. Maka Chun 11 menyindir bahwa pacarnya tidak tahu apa-apa, jadi dia meminta Wei Yu untuk menyelidiki. Saat itulah dia mengetahui bahwa pacarnya telah dipilih sebagai sutradara drama festival seni. Melihat keduanya ingin berlatih drama lagi, tentu saja dia juga bersikeras untuk ikut. Maka gadis itu menugaskannya pekerjaan sebagai asisten sutradara. Hari ini adalah pertemuan pertama rombongan drama. Tepat ketika Zhang Jingmei baru saja mengumumkan bahwa semua orang sudah berkumpul, sebuah suara yang familiar terdengar. Long Ri muncul dengan banyak makanan lezat untuk rombongan drama. Semua jenis hidangan mewah tersedia, membuat semua orang sangat bersemangat. Bahkan pria itu menyatakan bahwa mulai sekarang semua makanan rombongan drama akan ditanggungnya. Zhang Jingmei juga mulai menyadari bahwa dia tidak hanya dominan tetapi juga sangat perhatian dan peduli terhadap orang lain. Sang ibu, karena urusan bisnis keluarga, bersikeras memaksa Yuan Ni untuk berpasangan dengan keponakan Bibi Lin. Bagaimanapun, dia tetap meremehkan status Hai Yi sebagai anak haram keluarga Long. Jika dia tidak dapat mewarisi kekayaan keluarga Long, dia tidak dapat menjadi menantu keluarga mereka. Untungnya, cinta Yuan Ni sangat tulus sehingga dia tidak mengharapkan materi apapun dan setia kepada Hai Yi. Hai Yi mencari cara untuk pergi agar mereka berdua memiliki ruang pribadi. Begitu Lin Feng duduk, Yuan Ni langsung mencelanya dan mencari cara untuk pergi. Pikirannya selalu tertuju pada Hai Yi, sehingga dia berlari ke sekolah untuk mencarinya. Karena merasa bersalah pada orang yang dicintainya, begitu melihatnya, dia langsung berlari memeluknya erat-erat. Karena takut pria itu sedih, Yuan Ni tidak menceritakan tentang ibunya yang memaksa menjodohkannya. Hai Yi masih berusaha setiap hari untuk mengubah pandangan orang tua Yuan Ni. Setiap hari gadis itu sangat khawatir dan berpesan padanya untuk tidak pernah meninggalkannya. Han Zihi tidak bisa membiarkan Zhang Jingmei berlayar dengan tenang. Maka dia memblokir pintu, mencegah teman-teman sekelasnya melamar peran utama
utama wanita. Maka, audisi sutradara Zhang Jingmei tidak dihadiri seorang pun. Kalah dalam satu strategi, kita coba strategi lain. Jadi Bang Bang harus memainkan peran utama wanita sementara dalam audisi untuk memilih pemeran utama pria. Karena diejek oleh rekan mainnya, Bang Bang merasa tersinggung dan pergi. Sehingga Zhang Jingmei terpaksa berlatih dialog dengan teman sekelas ini. Saat mencapai klimaks di mana pemeran utama pria ingin mencium pemeran utama wanita, dia ditendang oleh Tuan Muda Long. Dari Zhang Jingmei, hanya Tuan Muda Long yang boleh menyentuhnya. Mulai sekarang, dia secara resmi menjadi pemeran utama pria dalam drama ini. Dengan ingatan yang luar biasa, dia sudah menghafal semua dialog hanya dengan mendengarkannya. Saat adegan ciuman, Zhang Jingmei dengan malu-malu menutup mulutnya lalu mencari alasan untuk pergi. Semuanya tampaknya sudah beres, namun masih belum ada penata musik. Awalnya ingin meminta bantuan dari orkestra sekolah, tetapi mereka sibuk mengikuti kompetisi. Saat dalam kesulitan, seorang ahli datang membantu. Orang itu tidak lain adalah Hai. Zhang Jingmei untuk membantu adiknya bekerja paruh waktu, menipu Tuan Muda Long dengan mengatakan bahwa dia sedang menstruasi. Dia merasa wanita sangat merepotkan, meskipun dia tidak tahu apa itu menstruasi, dia tetap patuh pergi. Begitu tiba di rumah, Long Ri bertemu dengan saudari Yuani. Keduanya sama-sama tidak ada pekerjaan, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke taman hiburan bersama. Zhang Jingmei membantu adiknya mengenakan kostum beruang kuma untuk pertunjukan di taman hiburan. Secara kebetulan, dia melihat Tuan Muda Long sedang bermain dengan saudari Yuani. Melihat keduanya berpegangan tangan erat, dia langsung menyerbu untuk memisahkan mereka berdua. Beruang itu sangat ramah dengan Yuani yang cantik, namun Long Ri malah kesal. Dia berseru, ternyata selain Zhang Jingmei, masih ada orang kedua yang berani menggodaku seperti ini. Benar-benar terlalu senang, gadis itu menertawakan kepala beruang itu sampai tidak bisa menutup mulutnya. Tepat pada saat itu, dua anak laki-laki nakal menendang kepala beruang itu menuruni tangga. Saat dia sedang mengajari kedua anak nakal itu, Tuan Muda Long muncul di belakangnya. Kedua anak nakal itu menangis sambil memanggil kakaknya untuk membantu mereka. Akhirnya identitas asli beruang kuma terungkap oleh Yuani dan Tuan Muda Long. Sang ibu sangat sedih mengetahui putranya ditentang. Dia berbicara dengan kakek ingin memasukkan Hai Yi ke dewan direksi. Namun, dia tidak ingin ibunya khawatir. Dia masih bisa menanggung semuanya sendiri. Akan ada suatu hari dia akan membawa Yuani pulang dengan bangga. Begitu dia sampai di pintu, dia dihadang oleh adik laki-lakinya, Long Ri. Dia memperingatkan kakaknya untuk tidak membuat saudari Yuani sedih, bahkan dia memutuskan senar gitar kakaknya. Ketika dia melihat adik laki-lakinya berbicara dengan nada tinggi kepada ibunya, Hai Yi tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin Long Ri meminta maaf kepada ibunya. Namun adik laki-laki yang keras kepala itu berteriak bahwa itu ibunya, bukan ibuku. Kakek yang baru saja muncul sudah memihak Long Ri. Dia menyalahkan karena sebuah alat musik tidak perlu semarah itu. Status sebagai anak haram tidak dianggap serius, jadi Hai Yi hanya diam-diam pergi bekerja. Begitu sampai di tempat kerja, Ibu Yuani sudah menunggu. Pagi-pagi sekali dia sudah mencaci maki dia agar tidak berhubungan dengan putrinya. Karena dia, Yuani telah melewatkan kencan buta dengan Lin Feng. Bahkan tidak menjaga martabatnya dan memperingatkannya di depan rekan kerja. Terlalu banyak tekanan membuat Hai Yi tidak tahan. Dia melampiaskan kekesalan di hatinya ke dalam melodi gitarnya yang merdu. Dia juga mengirimkan kata-kata perpisahan kepada pacarnya, Yuani. Ini adalah perpisahan yang paling tidak rela. Mereka seolah-olah sangat dekat, bisa saling berpelukan, tetapi perbedaan status malah menjauhkan mereka. Akhirnya, hal yang paling dikhawatirkan Yuani pun terjadi. Dia sangat sedih, hanya bisa mengajak Zhang Jingmei untuk berbicara. Di depan Zhang Jingmei, dia hanya terlihat cukup tenang dan menceritakan semuanya. Yuani sangat sakit hati tetapi masih harus tersenyum. Mengetahui Hai Yi akan sangat sedih, dia meminta Zhang Jingmei untuk menghiburnya. Meskipun sangat mencintai Yuani, dia juga tidak ingin menghalangi kebaikan untuknya. Setiap kali memikirkan perpisahan, dia merasa seperti tercekik. Berita tentang Long Ri menjadi pemeran utama pria menyebar ke seluruh sekolah. Banyak siswi yang datang untuk audisi peran utama wanita dalam drama. Ada yang bernyanyi, ada yang membaca puisi. Semuanya datang ke sini hanya karena pemeran utama prianya adalah Tuan Muda Long. Tak lama kemudian, Han Zihi muncul untuk memperebutkan peran utama wanita. Meskipun gadis ini memiliki sifat yang buruk, bakatnya tidak kurang, jadi dia terpilih sebagai pemeran utama wanita untuk berakting bersama pemeran utama pria, Ri. Tak lama kemudian, tuan muda itu muncul. Dia bersikeras untuk mengusir pemeran utama wanita Han Zihi. Dia lebih memilih berakting dengan Chun 11 yang berpura-pura menjadi wanita. Keduanya berdebat karena hal itu. Dia juga ingin memerankan peran utama pria. Tidak ada yang ingin berpura-pura menjadi wanita, jadi Zhang Jingmei sangat marah.
Namun setelah berdiskusi dengan Bang Bang, dia membuat keputusan resmi. Kim Chun 11 terpilih untuk memerankan peran utama pria. Long Ri harus menyamar sebagai wanita untuk menjadi pemeran utama wanita dalam drama itu. Awalnya dia tidak setuju, namun Zhang Jingmei mengeluarkan senjata rahasianya. Ini adalah foto dia memegang tangan Chun 11 yang menyamar sebagai wanita saat kecil. Karena diancam, dia terpaksa menurut. Ri terus-menerus gagap dan tidak mau fokus pada dialog. Melihat itu, kedua saudara laki-lakinya memberinya earphone, tetapi itu tidak membantu dan dia bahkan salah membaca. Zhang Jingmei yang cerdik juga menemukan ada seseorang di auditorium yang membantunya membaca dialog. Maka ketiganya kembali dimarahi oleh sutradara wanita karena sikap tidak positif dan tidak bertanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh Long Ri. Kata-kata kasar ini benar-benar membuat pria itu sangat marah dan pergi. Saat itulah dia teringat bahwa pria itu menderita disleksia. Naskah dengan tulisan kecil dan tebal menyulitkan Tuan Muda Long. Dia benar-benar sudah berusaha keras dan sama sekali tidak bertanggung jawab. Saat dia merasa frustrasi karena disleksia, dia menerima pesan. Zhang Jingmei meminta maaf karena telah mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Dia mengajak bertemu besok. Zhang Jingmei telah menemukan cara untuk membantunya membaca naskah. Berkat ingatan supernya, dia bisa mengingatnya hanya dengan dia membacanya sekali. Para seriusnya juga membuat gadis itu merasa dia sangat tampan. Seharusnya dia memerankan wanita lemah lembut, tetapi dia terlalu maskulin sehingga Zhang Jingmei menegurnya. Agar dapat memerankan peran itu dengan baik, dia juga melatih gerakan-gerakan lemah lembut di rumah. Bahkan kepala pelayan pun mengira Tuan Muda memiliki masalah identitas gender. Pada latihan terakhir, Zhang Jingmei juga memuji pria itu karena telah berlatih keras sehingga aktingnya sangat bagus. Dipuji juga membuat pria itu merasa sangat senang. Keesokan harinya, Chun 11 mengenakan kostum pemeran utama pria membuat Zhang Jingmei berseru bahwa dia tampan. Namun, pandangannya terhadap Ri yang menyamar sebagai wanita sedikit lebih penuh kasih. Pada hari pertunjukan, Long Ri menerima banyak karangan bunga dari orang tuanya. Melihat itu Zhang Jingmei sangat mengaguminya. Saat keduanya sedang berbicara, Zhang Jingmei tidak sengaja terdorong jatuh ke pelukan Long Ri. Keduanya sangat malu karena pelukan tak terduga ini. Melihatnya kedinginan, dia melepas jaketnya dan memakaikannya pada Zhang Jingmei. Meskipun sangat menyukainya, gadis itu hanya berani tersenyum diam-diam. Pertunjukan berhasil, semua karakter sangat mendalami peran. Namun, di akhir pertunjukan ketika para aktor sedang membungkuk, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Foto yang paling ditakuti Long Ri bocor sedang diproyeksikan di layar besar. Bahkan foto itu diberi keterangan Long Ri sedang berpegangan tangan dengan Kim Chun 11 yang menyamar sebagai wanita. Long Ri menoleh dan melihat foto itu, dia sangat terkejut. Meskipun Zhang Jingmei di bawah menggelengkan kepala, menyiratkan bahwa bukan dia yang melakukannya. Namun, pria itu tidak tahan dengan kejutan ini dan buru-buru melarikan diri. Meskipun gadis itu menangis dan menjelaskan, dia tetap tidak percaya. Foto itu ada di tangan Zhang Jingmei, dan gadis itu adalah sutradara, jadi hal ini pasti dia yang melakukannya. Untungnya, di saat-saat seperti ini, Chun 11 masih berada di sisi Zhang Jingmei. Keesokan harinya, seluruh sekolah gempar dengan rumor cinta sesama jenis. Hubungan 10 tahun Tuan Muda Long dan Chun 11 tetap kuat. Rumor yang tidak berdasar ini menyebar dengan cepat. Tepat pada saat ini, Tuan Muda Long muncul, ketampanannya masih menarik para siswi. Kali ini, pria itu melewati Zhang Jingmei dengan dingin tanpa meliriknya sedikitpun. Berkat bantuan Wei Yu dan Mo Yu, Zhang Jingmei akhirnya bisa bertemu dengan Long Ri. Gadis itu ingin mengembalikan jaketnya secara langsung, namun pria itu tidak membutuhkan jaket itu lagi. Di depannya, dia juga merobek kontrak tuan pelayan dengan tangannya sendiri. Awalnya dia berpikir bahwa terlepas dari kendalinya akan terasa nyaman, tetapi pada saat ini hatinya terasa sakit. Pria itu berkata dengan dingin, anggap saja kita tidak pernah memiliki hubungan apapun, lalu berbalik dan pergi. Dia berjanji dalam 2 hari akan menemukan bukti dan pasti akan menyelidiki siapa yang menayangkan gambar itu. Karena masalah ini, dia merasa sangat bersalah, jadi dia pergi ke ruang pengawas untuk bertanya kepada guru. Guru itu sangat yakin tidak ada yang diizinkan masuk ke ruang pengawas ini. Guru itu hanya menyiarkan sesuai dengan urutan yang diedit oleh Zhang Jingmei. Dia menyadari bahwa ruangan itu memiliki kamera. Berkat bantuan Hai Yi, dia menemukan kebenarannya. Han Zihi lah yang diam-diam mengutak-atiknya, dan foto itu juga ditambahkan olehnya. Seorang siswi yang tahu bahwa Zhang Jingmei telah menyalin adegan ini memberitahu Han Zihi. Pada malam hari, gengnya mencegat Zhang Jingmei. Tidak sia-sia dia adalah sabuk hitam taekwondo. Gadis itu dengan cepat mengalahkan 2 siswi. Namun, adegan ini direkam oleh mereka. Citra wanita anggun yang dibangunnya akan hancur jika video itu bocor. Dikalahkan oleh 2 pengawal, USB juga diambil oleh Han Zihi, dan rekaman kamera di ruang keamanan juga dihapus olehnya. Keesokan harinya,
Han Zihi datang dan menunjukkan video perkelahian Zhang Jingmei kepada RI. Dia merasa telah ditipu oleh gadis itu, jadi dia mengusirnya dan bukti pun tidak ditemukan. Zhang Jingmei menjelaskan bahwa itu direbut oleh iblis Han Zihi. Namun, dia dengan dingin berkata, seseorang yang sehebat kamu dalam berkelahi, siapa yang bisa merebut barang darimu? Hal ini membuat gadis itu merasa sangat tidak adil. Tanpa bukti dia hanya bisa menelan kekecewaan dan pergi. Perasaan dibenci oleh Long Rii membuat Zhang Jingmei sangat tidak nyaman. Maka dia segera mencari Han Zihi untuk berbicara secara pribadi. Wanita iblis ini sangat sombong. Dia mengakui bahwa dia telah mencuri foto itu saat Zhang Jingmei mengancam Long Rii. Lagi pula, ruang kontrol adalah teman-temannya sehingga dia bisa keluar masuk sesuka hati. Melihat Long Rii mengabaikan Zhang Jingmei membuat dia sangat puas. Saat itulah Zhang Jingmei tersenyum lembut dan menyuruh wanita iblis itu untuk tidak terlalu senang terlalu cepat. Dengan bukti di tangan, Zhang Jingmei berdiri di depan Long Rii dan berkata dengan jelas, Anda bisa membenciku, tapi jangan menuduhku. Dia meninggalkan alat perekam dan pergi. Long Rii sebenarnya tidak mau mendengar, tetapi kedua pengikutnya memaksanya untuk mendengar. Akhirnya, kebenaran terungkap, dalang dibalik semua ini adalah iblis Han Zihi. Menyadari bahwa dirinya telah salah paham terhadap Zhang Jingmei membuat Tuan Muda Long merasa sangat canggung. Di sisi lain, Zhang Jingmei duduk membaca buku, tetapi pikirannya melayang. Dia sangat tidak sabar ketika tidak melihat Long Rii menghubunginya. Chun 11 benar-benar sangat tergila-gila pada Zhang Jingmei. Ketika mendengar gadis itu mengigau menyebut nama Long Rii, dia sangat sakit hati. Sambil memegang gambar di tangannya, dia langsung teringat kenangan indah di antara mereka berdua. Namun, ketika teringat saat dia mengigau tentang pria lain di mobilnya, dia kembali merasa sakit hati. Karena terlalu merindukannya, Chun 11 mengajaknya bertemu di rumahnya. Dia sengaja menumpahkan air sehingga ponsel Zhang Jingmei rusak. Untungnya ponselnya akan kembali normal jika dikeringkan. Namun, suasana hati Zhang Jingmei sangat tidak normal. Dia sangat takut Long Rii tidak akan bisa menghubunginya. Dulu, dia merasa sangat membenci Rii. Tetapi sekarang, ketika dia tidak lagi muncul di depannya, dia merasa sangat kosong. Dia meneteskan air mata dan berkata dengan lembut bahwa Long Rii sepertinya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Jika dia memotongnya, hatinya akan sangat sakit. Kebetulan hari ini dia mengundangnya ke rumah untuk menyatakan cinta. Chun 11 juga telah menyiapkan bunga dan lukisan Zhang Jingmei yang dia gambar sendiri. Tetapi gadis yang duduk di depannya telah mengarahkan hatinya pada pria lain. Lukisan itu belum sempat diserahkan, Chun 11 sudah harus menyimpannya kembali. Pria itu benar-benar sangat sakit hati. Membawa semua kekesalan di hatinya, dia langsung mencari Long Rii untuk berkelahi. Sambil berkelahi, Chun 11 juga mengatakan banyak hal. Kamu memiliki banyak hal tetapi kamu tidak tahu cara menghargainya. Seorang yang angkuh seperti Long Rii akhirnya sadar dan berterima kasih kepada Chun 11. Zhang Jingmei karena bisa mengungkapkan semua perasaannya, pergi ke ruang pengakuan dosa dengan pastor. Akhir-akhir ini, aku menyukai seorang pria, dia kekanak-kanakan, dominan, dan sering menggertak tanpa alasan. Tapi entah sejak kapan aku mulai memperhatikannya. Ketika dia mengatakan tidak ingin bertemu denganku lagi, aku merasa lebih sedih dari yang kubayangkan. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, pastor di balik partisi dengan lembut berkata, tetaplah bersamanya. Gadis itu merasa aneh sehingga dia pergi ke sisi lain partisi. Ternyata pastor yang dia curhati selama ini adalah Long Rii. Begitu bertemu, keduanya kembali bertengkar, meskipun dalam hati sudah mencintai, tetapi di luar masih malu. Di sana, gadis itu pun mengakui bahwa dia adalah pacarnya, lalu menarik bajunya dan memberinya ciuman romantis. Karena ciuman ini, gadis itu terjatuh dan kakinya patah. Keesokan harinya, Long Rii dengan sombong mendorong kursi roda gadis itu ke sekolah. Bahkan Tuan Muda Long menggunakan kekuasaannya untuk memberinya lift pribadi untuk naik turun. Gadis itu bahkan memegang tombol ajaib di tangannya. Cukup menekan tombol itu, pria itu akan langsung muncul. Melihat keduanya begitu mesra membuat Han Zihi semakin cemburu. Lebih pamer lagi, setelah gadis itu pulang sekolah, sudah ada deretan mobil super untuk mengantar. Di bawah kakinya terhampar karpet merah agar dia melangkah seperti bintang kelas A. Di pantai, Long Rii telah menunggu orang yang dicintainya. Dia telah menyiapkan hadiah spesial di pantai agar gadis itu mencarinya. Karena cerdas, gadis itu dengan cepat menemukan kotak hadiah. Ternyata itu adalah model mobil kesayangannya. Dia berpikir sangat sederhana. Dia hanya ingin memberikan hadiah kesayangannya kepada orang yang paling disukainya. Duduk di pantai, gadis itu mengungkapkan bahwa dia sangat takut hubungannya akan dihalangi oleh keluarga. Namun, dalam kamus Long Rii tidak ada kata menyerah. Saat pria itu sedang mandi, listrik padam, dia hanya sempat melilitkan handuk dan berlari keluar, memperlihatkan tubuhnya. Saat itu, seluruh keluarga juga kembali dengan lengkap, membuatnya sangat malu. Di depan kakek dan seluruh keluarga, pria itu memperkenalkan pacarnya, Zhang Jingmei. Seluruh keluarga sangat senang melihatnya membawa pacarnya pulang. Namun, kakek malah menunjukkan ketidaknyamanan,
membuat gadis itu harus berdiri dan meminta izin untuk pulang. Begitu dia kembali, dia menerima telepon dari saudari Yuanning. Saudari itu datang langsung ke rumah Zhang Jingmei untuk curhat. Mungkin aku dan Hai Yi harus berpisah kali ini. Saudari itu tidak bisa lagi tenang dan meneteskan air mata. Hubungan mereka tampaknya telah banyak berubah. Yuanning sebenarnya tidak peduli dengan asal-usul. Yang paling dia hargai adalah perasaan di antara mereka berdua. Saat ini, Zhang Jingmei juga menceritakan apa yang dikatakan Hai Yi, bahwa ia sangat mencintai saudara perempuannya. Ia hanya takut akan merusak hal baik dengan Yuanning. Setelah mendengar itu, suasana hati Yuanning jauh lebih baik. Pagi berikutnya, ia segera pergi ke sekolah untuk mencari Hai Yi. Agar bisa bersama selamanya, Yuanning ingin lari bersamanya. Namun, Hai Yi sangat rasional, statusnya tidak bisa diubah. Pastinya keluarga tidak akan menyetujuinya. Untuk pasangan ini, Long Ri dan Zhang Jingmei sedang menikmati hari-hari bahagia bersama. Mereka berjalan-jalan bersama dan berciuman dengan romantis di taman. Ia juga menceritakan bahwa hubungan antara Hai Yi dan Yuanning sedang tidak baik. Keluarga perempuan tidak menerima pihak laki-laki karena ia tidak memiliki hak waris. Ia dengan polos bertanya, tidak bisakah ia memberikan sebagian kepada Hai Yi? Namun, masalah warisan semua diputuskan oleh kakek. Setelah mengantar ia pulang, keduanya masih sangat manja. Mereka berpelukan dan berciuman sebelum membiarkannya masuk rumah. Zhang Jingmei karena ingin membantu saudara perempuannya, Yuanning, pergi menemui Hai Yi untuk berbicara. Namun, ia adalah orang yang berhati-hati sehingga tidak bisa bertindak sembarangan. Jika ia meninggalkan rumah dan pergi bersamanya, segalanya akan sangat kacau dan itu akan membuat Yuanning semakin sulit dengan keluarganya. Karena terlalu kecewa, Yuanning membakar semua kenangan di antara mereka. Ia bahkan mengubah sikapnya terhadap Lin Feng dan menyetujui pernikahan yang diatur. Di dalam botol kaca yang indah, Long Ri telah mengirim banyak pesan kepadanya. Pergi ke Laut Huin Kuang juga merupakan impiannya. Orang yang berbicara tanpa sengaja, orang yang mendengarkan memahami, dan ia telah mewujudkan impian yang ia sebutkan. Zhang Jingmei sedang berkencan dengan temannya, Bang Bang, ketika ia menerima telepon dari ibunya. Ia bergegas ke pusat perbelanjaan dan melihat ibu dan adiknya berjalan bersama dengan Tuan Muda Long. Keduanya dibutakan oleh uang sehingga terus memilih barang, tetapi Zhang Jingmei ingin mengembalikan semuanya. Yang ia sukai adalah pribadi Tuan Muda Long, bukan uang dari keluarganya, jadi ia menariknya keluar. Keduanya juga menerima pesan untuk bertemu dari saudari Yuanning. Ternyata ia sedang mencoba gaun pengantin ketika hanya ada dua wanita bersama. Yuanning mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk menikahi pria yang dipilih keluarganya, yaitu Lin Feng. Bagaimanapun, terus mengejar Hai Yi tidak ada masa depan. Zhang Jingmei berusaha keras untuk memujuknya, namun Yuanning sudah pernah berjuang dan melawan, tetapi semua tidak membuahkan hasil. Menyebutkan bahwa Hai Yi telah membuang hubungan ini membuat sang saudari kembali meneteskan air mata. Zhang Jingmei juga sangat sedih, ia hanya bisa menahan air mata dan mengucapkan selamat berbahagia kepada saudarinya. Melihat hubungan yang indah itu hancur di depan matanya membuat Zhang Jingmei semakin menghargai hubungan yang mereka miliki. Long Ri kembali ke rumah dengan suasana hati yang sangat kesal. Ia memarahi kakaknya sebagai pengecut. Ia tidak berani meninggalkan segalanya untuk mempertahankan Yuanning. Sekarang saudarinya sudah sangat menderita karena menikah dengan seseorang yang tidak ia cintai. Dengan enggan, Hai Yi juga harus menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Keluarga Yuanning tidak ingin menikahkan putri mereka dengan orang yang tidak memiliki hak waris. Long Ri juga sudah dewasa, kakek ingin ia membuka wawasannya sehingga memberinya tiket untuk menghadiri pesta dansa. Tiba-tiba, ia muncul di kelas Zhang Jingmei. Ia mengabaikan guru dan menggendongnya di pundak, membawanya ke Gaza. Ia akan pergi ke Paris, jadi keduanya berpelukan erat untuk mengganti hari-hari yang akan terpisah. Saat sedang berpelukan erat, kedua pengikutnya muncul. Ia berpesan kepada kedua pengikutnya di rumah untuk melindungi pacar, terutama untuk menjauhi Chun 11. Ia juga berpesan kepada kekasihnya untuk meneleponnya setiap hari dan memeluk Zhang Jingmei dengan erat. Baru saja mengantar pacarnya ke mobil, Zhang Jingmei melihat Hai Yi. Ia berjalan seperti orang tanpa jiwa. Melihat itu, ia segera melangkah maju untuk menggodanya, bahkan mengatakan bahwa mereka berdua adalah teman baik, yang akhirnya membuat ia tersenyum cerah. Setelah bos pergi, Mo Yu dan Wei Yu menjemput dan mengantar Zhang Jingmei setiap hari. Di malam hari, Long Ri menelepon pacarnya dan secara tidak sengaja ia menemukan pesan antara kekasihnya dan Chun 11. Jadi ia mengirim pesan untuk menggoda Chun 11. Long Ri tidak hanya imut tetapi juga pacar Zhang Jingmei yang super tampan. Melihat hujan turun, kerinduan Zhang Jingmei pada kekasihnya meluap. Tanpa sadar, ia keluar dan berhujan-hujan, mengabaikan kekhawatiran kedua pengawal yang tidak berdaya. Mengetahui berita ini, ia juga mengerti bahwa pacarnya merindukannya. Sebenarnya Long Ri juga sangat merindukan Zhang Jingmei. Di sekolah, ada kompetisi esai yang mengharuskan setiap kelas memiliki satu perwakilan. Di kelas, Zhang Jingmei sedang melamun memikirkan cinta. Mengambil kesempatan ini, Han Zihi dan Xu Xia berkonspirasi untuk memaksanya berpartisipasi. Dengan enggan, ia setuju dengan guru dan mulai berlatih
berlatih dengan serius. Meskipun tidak memiliki pengalaman lari maraton, untungnya ia mendapat bantuan dari Hai Yi untuk membantunya memenangkan kompetisi. Ia bahkan dengan setia mengajak Zhang Jingmei berlatih. Untuk melindungi kakak ipar mereka, Mo Yu dan Wei Yu mengawasi dengan sangat ketat, tetapi Mo Yu langsung teralihkan perhatiannya saat melihat wanita cantik. Tepat pada saat ini, Long Ri menelepon Wei Yu dan melihat pemandangan ia sedang berlatih, ia membuatnya sangat marah dan ingin bertemu pacarnya. Mengetahui bahwa pacarnya menelepon membuat Zhang Jingmei sangat senang, namun ia memerintahkannya untuk tidak mendekati Long Hai Yi. Begitu mendengarnya, wajahnya langsung berubah. Dengan cepat, ia menenangkan diri dan menjawab, "Aku sedang berlatih untuk kompetisi di sekolah. Jangan khawatir, aku tahu batasannya." Untuk membantu bos yang jauh, kedua pengikutnya tidak henti-hentinya mengganggu Hai Yi. Meskipun saat berlatih keduanya sangat ketakutan, mereka bertekad untuk tidak menyerah. Pada hari kompetisi, seluruh sekolah sangat meriah. Meskipun tidak ada kekasih di sisinya, perhatian dari kedua pengikutnya membuatnya merasa sangat senang. Berkat latihan yang cermat, Zhang Jingmei dengan cepat melaju ke posisi terdepan. Anak buah Han Zihi muncul di jalur balapan di gunung dan mengubah papan petunjuk arah agar Zhang Jingmei berlari ke jalur yang berbeda. Semakin jauh ia masuk ke jalur pegunungan, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Saat itu, hujan mulai turun, jadi ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Tidak melihat ada orang yang mengejarnya membuatnya merasa sangat aneh. Saat hujan deras, ia baru menyadari bahwa ia tersesat. Ia bermaksud menelepon Wei Yu yang sedang mencari sinyal, tetapi ia secara tidak sengaja terkilir pergelangan kakinya. Sialnya, ia jatuh sehingga teleponnya tidak bisa menyala. Di sisi lain, Long Ri setelah mengetahui hal ini, meninggalkan pesta dan segera kembali ke negaranya. Kompetisi telah lama berakhir, tetapi karena Zhang Jingmei belum terlihat, Hai Yi menjadi sangat cemas. Han Zihi yang mencapai tujuannya sangat senang, namun ia merasa cemburu ketika Hai Yi terburu-buru mencari Zhang Jingmei. Hai Yi mengamati sejenak dan menemukan bahwa papan petunjuk jalan telah diubah. Ia dengan cerdas masuk ke jalan setapak tempat Zhang Jingmei tersesat sebelumnya. Zhang Jingmei yang terluka berusaha merangkak selangkah demi selangkah untuk mencari bantuan. Saat itu, ia hanya berharap Long Ri ada di sini. Malam semakin larut dan teriakan minta tolongnya juga menjadi lebih lemah. Tepat saat ia merasa putus asa, Hai Yi muncul. Namun, karena terlalu merindukan kekasihnya, ia salah melihatnya sebagai Long Ri lalu pingsan. Malam itu, mereka berdua hanya bisa menyalakan api untuk bermalam di hutan. Ketika Zhang Jingmei bangun, ia baru menyadari bahwa orang yang duduk di sampingnya adalah Long Hai Yi. Ia juga dengan penuh perhatian merawat luka-lukanya. Melihat pria sempurna di depannya membuat Zhang Jingmei merasa sangat sedih. Tuhan benar-benar tidak adil baginya. Ia juga menceritakan bahwa Long Ri, meskipun sering berbicara kasar, sangat peduli pada orang lain. Hai Yi tidak mempermasalahkan hal ini, ia merasa bahwa kedua bersaudara itu adalah orang-orang yang ditinggalkan. Long Ri kehilangan ibunya sejak dini dan ayahnya segera membawa wanita lain ke rumah. Sedangkan ia, sejak kecil sudah tinggal di rumah yang asing, sehingga ia selalu sangat berhati-hati. Ia sangat berharap keduanya bisa hidup bersama seperti saudara kandung. Namun, Hai Yi dan ibunya sudah melakukan berbagai cara untuk memperpendek jarak, tetapi tidak berhasil. Zhang Jingmei melihat bahwa Long Ri sangat ingin dekat dengan semua orang, tetapi karakternya agak keras kepala. Pagi-pagi keesokan harinya, Long Ri yang baru saja tiba di bandara segera bergegas ke hutan untuk mencari pacarnya. Seluruh kelompok melihat asap, jadi mereka bergegas mencari. Tepat saat mereka melihat Hai Yi menggendong Zhang Jingmei, Long Ri menjadi sangat marah. Sikapnya yang kasar terhadap kakaknya membuat Zhang Jingmei sangat tidak senang, namun ia tidak banyak bicara dan menggendongnya pulang. Sesampainya di rumah, mereka berdua langsung bertengkar. Ia sangat cemburu karena kekasihnya menghabiskan malam bersama Hai Yi. Ia bahkan mengatakan bahwa kakaknya selalu ingin merebut semuanya darinya, termasuk pacarnya. Namun, Zhang Jingmei berpikir bahwa ia terlalu cemburu, dan karena tidak bisa berkomunikasi dengannya, ia mengusirnya. Setelah meninggalkan rumah pacarnya, ia segera pergi untuk memperingatkan Hai Yi agar menjauhi pacarnya. Karena masalah ini, hubungan kedua bersaudara itu menjadi jauh lebih tegang. Seluruh sekolah mengadakan perjalanan ke pulau, tetapi Zhang Jingmei tidak ingin pergi, jadi Han Zihi menyindir bahwa keluarga sang protagonis perempuan miskin sehingga tidak punya cukup uang. Long Ri juga menganggap ini adalah tur yang membosankan, namun keduanya tetap muncul bersama di pantai. Zhang Jingmei pergi karena didaftarkan oleh ibunya, dan Long Ri pergi karena ingin melindungi pacarnya dari kakaknya, Hai Yi. Semua orang datang ke pantai dan menikmati liburan dengan sangat gembira. Zhang Jingmei sedang duduk menikmati pantai bersama Bang Bang ketika Hai Yi datang dan mengajaknya berenang. Ia sangat suka berenang jadi ia langsung setuju. Dengan cepat, Long Ri muncul di belakangnya untuk menghentikannya. Kedua bersaudara itu saling tarik-menarik, keduanya ingin mengajak
mengajaknya berenang. Melihat kedua bersaudara itu seperti itu, Zhang Jingmei menjadi sangat marah dan pergi. Di rumah, ibu dan adik laki-lakinya sudah mulai bermimpi. Mereka mulai belajar menari seperti kalangan atas. Bagaimanapun juga, putri mereka sedang berpacaran dengan tuan muda besar dari keluarga Long. Beberapa saat kemudian, ibunya menelepon untuk mengingatkan Zhang Jingmei agar bisa mempertahankan naga besar dari keluarga Long. Ia juga secara khusus menyiapkan sebuah barang untuk putrinya. Begitu melihat bikini seksi, Zhang Jingmei langsung ketakutan. Hai Yi yang baik hati telah membeli semua kerajinan tangan yang dibuat oleh anak-anak di panti asuhan. Oleh karena itu, pada pesta malam ini, ia menerima hak istimewa untuk memilih pasangan dansa pertama. Zhang Jingmei dan Bang Bang sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta ketika mereka melihat anak buah Han Zihi, Ding Ding, sedang sakit perut hebat. Karena sangat baik hati, mereka berdua memutuskan untuk membantunya. Namun, sepertinya ini adalah rencana dari iblis Han Zihi. Long Ri tidak melihat pacarnya muncul di pesta, jadi ia pergi keluar untuk mencarinya. Saat itu, Hai Yi juga diundang ke atas panggung untuk memilih pasangan dansa. Untuk mendorong konflik antara Tuan Muda Long dan Zhang Jingmei ke puncaknya, Han Zihi membuat rencana yang sangat jahat. Saat itu, pengikut lain datang untuk memberikan berita palsu bahwa Hai Yi sedang mencari Zhang Jingmei. Jadi, ia naik ke panggung bersamanya. Ia bahkan secara pribadi memasangkan kalung ke leher Zhang Jingmei di depan semua orang. Keduanya berdansa bersama membuat semua orang membicarakan betapa liciknya orang yang sudah punya pacar seperti Zhang Jingmei. Merayu pria dari satu ke pria lain, bahkan aku juga merasa Zhang Jingmei keterlaluan terhadap Long Ri. Tepat pada saat ini, Tuan Muda Long yang malang juga muncul dan mendorong mereka berdua. Melihat pacarnya berpelukan dengan pria lain membuatnya sangat marah. Han Zihi juga mengambil kesempatan ini untuk mengipasi api. Ia mengungkap sifat kasar dari Dewi Zhang Jingmei. Mereka bahkan menayangkan foto-foto kedekatannya dengan Chun 11 dan Hai Yi. Fakta bahwa Zhang Jingmei menggantikan putri atasan ayahnya untuk datang ke sekolah juga terungkap. Han Zihi juga berteriak bahwa Zhang Jingmei masuk ke sekolah ini karena ingin mencari sugar daddy. Melihat semuanya telah terungkap, saat ini Zhang Jingmei baru bersikap lembut kepada Long Ri. Sekarang bahkan Long Ri tidak lagi percaya pada kata-kata Zhang Jingmei. Ia telah menyembunyikan banyak rahasia darinya. Melihat itu ia pun berlari pergi. Long Ri juga tidak bisa menahan perasaannya dan mengejarnya. Di luar hujan sangat deras, tetapi Zhang Jingmei sangat keras kepala dan tidak mau pulang bersama Ri. Ia menganggap bahwa berdansa itu sangat normal, semuanya karena Ri terlalu sensitif. Saat itu, air pasang naik dengan cepat. Long Ri karena terlalu ketakutan, jatuh ke laut. Melihat itu, Zhang Jingmei segera melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Namun ia mengalami kram kaki. Untungnya, Hai Yi muncul tepat waktu dan membawa Zhang Jingmei ke daratan. Saat menyelamatkan Long Ri, Hai Yi kehabisan tenaga dan tersapu ombak laut. Semua ini terjadi karena kekeraskepalaan sang protagonis perempuan. Kedua cucunya, satu dalam kondisi kritis dan yang satu tersapu ombak, membuat kakek sangat marah. Zhang Jingmei juga menangis dan mengambil semua tanggung jawab. Bahkan Han Zihi pun merasa terkejut dan berdiri untuk mengambil semua tanggung jawab. Namun, semua orang diusir oleh kakek. Kondisi Long Ri masih belum stabil, kakek sangat marah dan bertekad untuk menemukan pelakunya. Zhang Jingmei pulang ke rumah dan menangis kepada ibunya, tetapi saya benar-benar tidak merasa kasihan. Jika ia mendengarkan Long Ri, hal sebesar ini tidak akan terjadi. Kakek mengetahui tentang latar belakang keluarga Zhang Jingmei yang biasa saja, jadi ia memutuskan untuk mengusirnya dari sekolah. Karena sifat keras kepalanya, ia bahkan tidak memiliki hak untuk menjenguk. Ia berjalan pulang dengan lesu, teringat pada Hai Yi yang kini hilang di laut karena menyelamatkan mereka. Saat itu, untungnya ada dewa laki-laki Chun 11 di sisinya. Ia juga menceritakan kondisi Long Ri. Ia masih terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan koma. Sekarang menyesali sikapnya juga sudah terlambat. Meskipun ia mengatakan kepada Chun 11 untuk menjauh darinya agar tidak terlibat. Namun, sang protagonis perempuan tidak lupa untuk memeluk dewa laki-laki dan menangis. Pada hari menerima keputusan dikeluarkan dari sekolah, seluruh kelas menjadi sangat manja. Han Zihi bahkan mengubah sikapnya. Semua salahku, kenapa kamu harus keluar dari sekolah? Ia juga merasa sangat bersalah. Ia tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Permintaan maaf Han Zihi juga menghapus semua konflik di antara mereka sebelumnya. Teman-teman sekelasnya juga satu persatu berdiri dan meminta maaf kepadanya. Ia juga sangat terharu hingga meneteskan air mata, berterima kasih atas kebersamaan mereka di kelas selama ini. Ayahnya juga diturunkan pangkatnya karena masalah ini. Tentu saja, keluarga Long mengalami masalah besar, keluarganya juga tidak bisa tenang. Namun, pasangan itu menyembunyikan hal ini karena tidak ingin membuat putri mereka sedih. Ketika ia kembali, ia juga ragu-ragu untuk mengatakan bahwa ia mungkin akan
dikeluarkan dari sekolah karena biaya sekolah yang terlalu tinggi. Adik laki-lakinya yang kembali saat itu mengatakan dengan lantang bahwa ayahnya telah diturunkan jabatannya. Akhirnya, mereka juga tidak bisa merahasiakannya, dan adik laki-lakinya juga menceritakan bahwa kakak perempuannya dikeluarkan dari sekolah. Karena sifat keras kepalanya, ia telah memengaruhi keluarganya. Untungnya, ia masih memiliki keluarga di sisinya untuk memberinya semangat. Meskipun memiliki prestasi yang baik, tidak ada sekolah yang berani menerima siswi Zhang Jingmei. Menyentuh kekuatan besar seperti keluarga Long, hal ini tidak sulit untuk dipahami. Tidak ada pilihan lain, ia harus pindah ke tempat lain untuk belajar di sekolah teknik. Meskipun orang tuanya sangat khawatir, tidak ada cara lain. Zhang Jingmei kemudian diam-diam pergi ke rumah sakit ingin bertemu Long Ri. Melalui perkataan kedua pengikutnya, ia mengetahui bahwa ia masih dalam kondisi koma. Di hadapan ketulusannya, akhirnya ia bisa melihatnya melalui jendela kaca. Saat ini, ia tidak lagi keras kepala, melainkan meneteskan air mata, mengucapkan kata-kata cinta, tetapi ia sudah tidak bisa mendengarkannya lagi. Ia juga mengucapkan permintaan maaf yang terlambat, tidak menyangka bahwa sekali merengek pada pacarnya akan menyebabkan masalah sebesar ini. Banyak hari telah berlalu, tetapi masih belum ada berita tentang Hai. Ibunya di rumah terus berdoa, hanya berharap keajaiban terjadi. Akhirnya tiba saatnya Zhang Jingmei harus meninggalkan keluarganya untuk pergi belajar ke tempat lain. Setengah bulan berlalu, adik laki-lakinya menjadi jauh lebih bijaksana. Zhang Jingmei juga perlahan-lahan menstabilkan emosinya dan wajahnya menjadi jauh lebih cerah. Ia juga mulai terbiasa dengan ritme kehidupan kota baru. Begitu ia tiba, ia sudah memenangkan beasiswa. Untuk membantu orang tuanya, ia juga mencari pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe. Orang-orang yang menyukainya semuanya berakhir tidak begitu baik. Ia juga sangat takut Chun 11 akan mengalami masalah, namun ia menegaskan bahwa ia adalah pendukungnya yang kuat. Selama ia memiliki kesulitan, ia bisa datang kepadanya. Ia juga memperingatkannya bahwa jika Tuan Muda Long sadar, jangan ungkapkan keberadaannya. Ia benar-benar belum bisa melepaskan hubungan mereka. Kondisi kesehatan Long Ri sudah kembali normal, namun ia masih belum sadar. Kakek sangat marah, ia memperingatkan dokter untuk melakukan segala cara agar cucu kesayangannya sadar. Sedangkan untuk Hai, kakek ingin tim pencari di seluruh dunia untuk mencarinya. Siapapun yang menemukan cucunya akan diberi hadiah tunai 10 juta. Keturunan keluarga Long, baik hidup maupun mati, tidak akan dibiarkan berkeliaran di luar. Ia duduk di sana dan berbicara sangat lama. Ia menceritakan tentang kondisi keluarganya, yang semuanya menjadi kurus dan tidak bisa makan. Zhang Jingmei juga harus hidup bersembunyi karena menjadi target serangan. Buka matamu dan lihatlah dunia, kami semua membutuhkanmu, Xiao Ri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Zhang Jingmei dihadang oleh sekelompok berandal. Pria mesum itu memperkenalkan dirinya sebagai bos di daerah ini, namanya Ma Wenlong. Wajah mesumnya membuat ia tidak bisa menahan diri, jadi ia memancingnya dan para pengikutnya ke tempat sepi. Tepat saat ia hendak berbuat mesum, ia menyerang balik. Hanya dengan beberapa gerakan dasar ia berhasil mengalahkan keempat berandal ini. Moyu bermimpi bahwa jika ia mengupas 30 apel, Long Ri akan sadar. Namun, ia sudah mengupas apel ke-32 dan tidak ada pergerakan, yang membuat Wei Yu sangat tidak sabar. Sungguh, kali ini mukjizat terjadi. Ia baru sadar sudah menanyakan keberadaan pacarnya. Kisah Zhang Jingmei mengajari berandal pelajaran tersebar luas, semua teman sekelasnya menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Long Ri yang sadar membuat seluruh keluarga sangat gembira. Tetapi ketika ia bertanya tentang kakaknya, Hai, wajah semua orang langsung berubah. Mengetahui berita hilangnya kakaknya, ia teringat kata-kata kakaknya saat menyelamatkannya. Ia juga mengubah sikapnya terhadap bibinya, bahkan dengan lembut berterima kasih atas sup yang dimasak bibi dan memakannya dengan lahap. Chun 11 datang mengunjungi orang yang baru keluar dari rumah sakit, tetapi Tuan Muda Long hanya ingin tahu keberadaan Zhang Jingmei. Namun, Chun 11 tidak berniat untuk memberitahu alamatnya. Untuk membawa kehormatan bagi sekolah, Zhang Jingmei berlatih kendo. Karena rumor tentang kemampuan bela dirinya yang tinggi, guru memilihnya untuk dibina. Berkat pelatihan yang cerdas dan keahlian Zhang Jingmei, ia dengan cepat berhasil masuk ke babak final. Pertandingan terakhir sangat seru. Banyak guru dan teman-teman sekelas King Shen datang untuk menyemangatinya. Di tengah pertandingan, ia menyadari bahwa lawannya adalah laki-laki sehingga ia memintanya untuk melepaskan topeng. Dengan wajah tampan dan putih itu, tidak lain adalah Long Ri. Ia tidak bisa berkata-kata. Karena tidak ingin menyakitinya lagi, ia memutuskan untuk berbalik. Karena ia menariknya kembali, ia membantingnya ke lantai arena. Di hatiku sudah tidak ada kamu lagi. Namun, ia tidak menyerah, ia memeluknya erat. Jangan lari dariku lagi, jangan menanggung semua tekanan itu sendirian.
Meskipun mulutnya selalu mengatakan aku tidak mencintaimu, kerinduan yang sudah lama membuatnya tidak bisa mengendalikan diri dan menciumnya. Melihatnya pergi, ia berteriak, aku tidak akan pernah menyerah. Sepertinya ia masih belum bisa lepas dari trauma di pantai. Hal itu seperti sebuah batu yang ada di hatinya. Untuk bisa mengejar Zhang Jingmei dari awal lagi, Ri pindah sekolah. Begitu masuk kelas, ia membersihkan semua siswa laki-laki yang duduk di dekat Zhang Jingmei. Tentu saja tempat duduk yang paling dekat dengannya adalah miliknya. Ia, karena ingin menghindarinya, meminta untuk pindah kelas. Namun, permintaan kecil Zhang Jingmei ini tidak disetujui oleh guru. Long Ri datang ke sini dengan tujuan membuatnya terharu dan juga ingin membawa Zhang Jingmei kembali ke kampung halamannya. Sejak Tuan Muda Long muncul, Zhang Jingmei tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Ia terus-menerus membuat kesalahan dalam pekerjaan paruh waktunya. Untungnya manajer sangat pengertian dan mengizinkannya pulang lebih awal untuk beristirahat. Keesokan harinya, untuk memujuknya, Tuan Muda Long memanggil koki dari sekolah untuk langsung datang ke kelas memasak mie untuk Zhang Jingmei. Meskipun sangat terharu, ia tetap berpura-pura tidak membutuhkannya. Tidak peduli seberapa banyak kata-kata pahit yang ia ucapkan, ia tetap tidak menyerah. Bahkan kedua guru juga disuap oleh Tuan Muda Long. Bahkan siswa laki-laki yang ingin bertanya tentang pelajaran pun diusir oleh kedua pengikut Long Ri. Mengusir satu orang, yang lain muncul, jadi Long Ri menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan orang agar menjaga jarak dari Zhang Jingmei. Teman-teman sekelasnya sangat mengagumi karena ia memiliki pacar yang begitu tergila-gila. Namun, ia menjadi sangat marah dan menggebrak meja. Zhang Jingmei menegaskan bahwa ia bukan pacar Long Ri. Untuk bisa mengikuti Zhang Jingmei, ketiga tuan muda itu harus duduk di mobil bobrok untuk membuntuti. Ia benar-benar sangat sedih, orang yang ia cintai berada di depan matanya tetapi ia tidak bisa memeluknya. Saat bekerja, ia sangat sedih hingga menangis. Ia mencoba untuk tetap sesibuk mungkin agar bisa melupakan rasa sakit lainnya. Melihat gadis yang dicintainya menderita, ia juga sangat sedih. Keesokan paginya, ia muncul di samping kamar Zhang Jingmei. Keduanya resmi menjadi tetangga. Ia bahkan rela naik bus ke sekolah bersamanya. Bus mengerem mendadak sehingga ia hampir terjatuh. Untungnya Tuan Muda Long berhasil memeluknya. Jadi, ia punya ide bagus. Zhang Jingmei berteriak sehingga semua orang mengira ia adalah orang mesum dan mengusirnya dari bus. Karena itu, ia datang ke kelas sangat terlambat untuk menunjukkan ketulusan hatinya. Ia membuat kue dengan tangannya sendiri, bahkan menulis namanya di atasnya. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Ia sangat bersemangat dan berharap itu adalah Zhang Jingmei. Tetapi di balik pintu adalah kakek yang pemarah. Begitu masuk, kakek melihat ke sana kemari. Cucu kesayanganku meninggalkan rumah untuk tinggal di tempat bobrok seperti ini. Ia memutuskan untuk menyita dompetnya. Ia awalnya ingin menggunakan cara memotong biaya untuk memaksa cucunya pulang. Namun, kakek tidak menyangka cucunya akan membuang semua uang dan memotong kartu kreditnya sendiri. Kakek bahkan mengenalikan Wei Yu dan Mo Yu. Ia yakin bahwa tanpa uang, cucunya akan segera kembali ke rumah. Kedua pengikutnya, karena terlalu bosan, menempuh perjalanan jauh untuk mengunjungi, namun kakek telah mengirim orang untuk mengawasi mereka. Saat mereka pergi, mereka ingin memberikan sedikit uang saku kepada. Ia awalnya berniat mengambilnya untuk bertahan hidup beberapa hari, tetapi pada akhirnya ia menolak. Long Ri menjadi seperti anak kecil yang membuntuti Zhang Jingmei bekerja. Melihat pelanggan terus-menerus mabuk dan menggoda kekasihnya, ia tidak bisa duduk diam. Ia segera berdiri dan memarahi pria itu. Masalah ini pun harus diselesaikan oleh pemilik kafe. Berkat nasihat dari orang yang lebih berpengalaman, Tuan Muda Long menjadi lebih tenang. Di kelas, melihat ia mencatat pelajaran membuat Zhang Jingmei sangat senang. Sikapnya yang serius membuatnya merasa sangat manis. Di malam hari, Long Ri mengajak Zhang Jingmei ke restoran mewah untuk makan malam. Saat hendak memesan makanan, ia teringat bahwa kartunya telah dipotong, jadi ia mencari alasan untuk menariknya pergi. Meskipun tidak punya uang, ia tetap menjaga gengsinya. Ia mengatakan bahwa ia telah menyiapkan kejutan, dan itu adalah kue yang ia buat sendiri dengan nama kekasihnya. Ia benar-benar sangat senang dan melihat perubahan positif dari dirinya. Ketika ia mencicipi kue itu, senyumnya langsung memudar. Meskipun kuenya tidak enak, ia sangat senang karena ia sangat tulus. Ia sudah sangat terharu dengan kegigihan Long Ri, namun karena situasi Hai yang belum jelas, ia tidak ingin melibatkan Tuan Muda Long. Keesokan paginya, di luar sudah terdengar suara makian yang gaduh. Ternyata Tuan Muda Long tidak punya uang untuk membayar sewa, jadi ia diusir oleh pemiliknya. Melihat penampilannya yang sangat menyedihkan, Zhang Jingmei merasa kasihan, jadi ia membawanya ke kamarnya. Ia akan tidur di sofa.
sedangkan ia akan tidur di loteng. Mengetahui ia tidak punya uang, ia memberinya hutang 500 untuk kebutuhan mendesak. Kali ini, situasinya berbalik dari sebelumnya. Long Ri akan menjadi pelayan Sang Jingmei sampai ia melunasi semua uangnya. Tidak ada lagi mobil sport, tetapi ia memiliki sepeda yang digunakan untuk menjemput dan mengantar kekasihnya bekerja. Sepeda ini dibeli dengan uang pinjaman dari Sang Jingmei yang membuatnya sangat marah. Saat ia berhemat setiap sen, ia malah menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Jika kamu tidak bisa mengubah sifat borosmu, silakan pindah. Sebenarnya, ia hanya tidak ingin melihatnya kesulitan berjalan kaki, jadi ia membeli sepeda untuk menjemput dan mengantarnya. Oleh karena itu, keesokan paginya mereka berdua pergi ke supermarket bersama untuk berbelanja. Ia terus-menerus memasukkan barang ke keranjang, sedangkan ia terus-menerus mengeluarkannya karena terlalu mahal. Ia mengutamakan produk termurah, bahkan tidak ada sepotong daging pun di keranjangnya. Melihat hal itu, dia mengajukan permohonan kecil. Dia ingin menukar paprika dengan steak daging sapi, tetapi ditolak. Dia juga sangat ingin membelinya, tetapi dompetnya tidak memungkinkan. Saat kembali ke rumah, dia secara pribadi memakaikannya celemek yang membuat Tuan Muda Long sangat senang. Makanan yang dia masak sangat asin, tetapi dia memakannya dengan gembira karena ini adalah pertama kalinya dia makan makanan yang dia masak. Hari ini juga merupakan pertama kalinya Long Ri masuk ke dapur untuk mencuci piring. Ibu itu sangat sedih saat melihat foto putranya. Seseorang yang bijaksana seperti Hai Yi harus menanggung banyak penderitaan. Long Ri yang tinggal bersama Jingmei juga telah membuka matanya. Pakaian harus dicuci sendiri, bukan oleh orang lain. Pagi-pagi Chun 11 datang berkunjung dan memberikan bunga kepada temannya, Jingmei. Chun 11 benar-benar teman baik pasangan itu, mengetahui bahwa mereka hidup sangat hemat, jadi dia menyiapkan sekotak makanan yang dikirim dengan kurir. Sebenarnya, Tuan Muda Long hanya berbicara dengan kasar, tetapi dikunjungi oleh seorang teman membuatnya jauh lebih bahagia. Sementara dia turun untuk membeli minuman, kedua pria itu duduk dan berbicara dengan serius. Chun 11 jelas lebih bijaksana daripada Tuan Muda Long. Dia menunjukkan arah bagi Long Ri untuk mencari pekerjaan dan tentu saja hal yang paling dia kuasai adalah pengetahuan tentang mesin mobil. Chun 11 juga menasihati Jingmei untuk melepaskan masa lalu dan menerima masa kini. Dia harus mengabaikannya untuk menghadapi kenyataan bahwa dia sangat mencintai Long Ri. Chun 11 benar-benar hebat, meskipun diam-diam menyukai Jingmei, dia tetap menemukan cara untuk membantunya hidup bahagia dengan Ri. Namun, bayangan ombak yang menyapu Hai Yi belum bisa hilang, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit. Kembali ke kamar, Jingmei berdiri dan berbicara dengan Long Ri. Karena perbedaan pendapat, keduanya tidak memiliki kesamaan. Karena menghilangnya Hai Yi, keduanya tidak bisa bersama. Keesokan paginya, Jingmei bangun dan menerima catatan bahwa Tuan Muda Long telah pergi mencari pekerjaan. Beberapa hari telah berlalu, dan kakeknya tidak senang karena cucunya belum kembali. Setiap gerakan Long Ri masih dilaporkan secara teratur. Meskipun cucunya tidur di sofa, kakeknya bertekad untuk tidak menyerah. Namun, dia masih sangat mengkhawatirkan cucunya yang nakal ini. Jingmei sekali lagi bermimpi tentang malam yang menentukan itu. Dia benar-benar tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia turun dan melihat Tuan Muda Long masih tertidur lelap, jadi dia memasak sendiri. Disiapkan kotak makan siang oleh orang yang dicintainya, dia sangat bersemangat dan memeluknya. Berkat pengetahuannya, Tuan Muda Long sangat dihargai di tempat kerja. Karena sifatnya yang kekanak-kanakan, dia bahkan cemburu dan menggoda anak-anak. Melihatnya mencium pipi anak laki-laki itu, dia sangat cemburu dan hanya berharap orang yang duduk di sana adalah dirinya. Tim penyelamat menemukan mayat di laut sehingga mereka membawanya untuk diidentifikasi, dan ibu yang mengetahui hal ini menjadi sangat gelisah. Untungnya, saat ini rumah sakit menelepon untuk memberitahu bahwa mayat itu bukan Hai Yi, sehingga putranya masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Jingmei datang langsung ke tempat kerja Long Ri untuk mengantarkan makan siang. Melihat putranya diurus, sang ayah merasa lega dan kembali ke rumah. Meskipun sang ayah mencoba membujuknya dengan segala cara, kakek tetap tidak mau menyerah. Mo Yu dan Wei Yu sangat sedih tanpa di sisi mereka. Mereka hanya bisa bersandar di bahu satu sama lain dan memandangi bulan. Hari ini adalah ulang tahun Jingmei. Dia menerima ucapan selamat dari orang tua dan adik laki-lakinya yang membuatnya sangat bahagia. Sepulang sekolah, dia menunggu kejutan dari Long Ri. Karena berhasil memperbaiki mobil super, dia diberi hadiah sejumlah besar uang yang dia serahkan sepenuhnya untuk diurus olehnya. Dia ingin memberinya sedikit uang untuk membeli pakaian baru, tetapi dia menolak dan hanya meminta untuk bermain game mengemudi karena sudah lama dia tidak mengemudi. Saat keduanya sedang asyik berbicara, seorang pencuri diam-diam mengambil dompet mereka. Long Ri melihatnya dan bergegas mengejar pencuri itu, yang karena kelelahan, membuang dompetnya. Dia juga menyadari bahwa hari ini adalah ulang tahun Jingmei, jadi dia menyiapkan kue untuknya. Meskipun tidak terlalu cantik, keduanya sangat senang. Ini juga pertama kalinya
mana dia membuat dan menyanyikan lagu ulang tahun untuk orang lain. Keduanya kemudian berjalan pulang dengan gembira sambil bergandengan tangan. Namun, ketika melihat pemain piano, dia teringat pada Hai-yi yang hilang. Tanpa sadar, dia melepaskan tangannya dan berkata, "Jangan lupa ada seseorang yang hilang karena kita." Lalu dia berbalik dan lari. Sang ibu, karena merindukan putranya, bersembunyi di toilet dan menangis. Untungnya suaminya selalu ada untuk menghiburnya. Long Ri kembali ke rumah dan mengetuk pintu, tetapi Jingmei tidak membukakan pintu untuknya. Tuan muda Long berkeliaran di jalan dan menelepon Chun 11, "Aku dan dia akan berakhir." Setelah menutup telepon, Chun 11 segera berlari ke sisi Tuan muda Long. Sebenarnya, Tuan muda Long juga sangat dihantui oleh bayangan ombak yang menyapu saudaranya. Dia hanya berharap orang yang tersapu ombak saat itu adalah dirinya. Mendengar ini, Chun 11 sangat marah dan mendorongnya hingga jatuh. Setiap hari bayangan malam itu terus menghantuinya. Hanya saat bersama Jingmei dia merasa damai. Untuk membantu temannya, Chun 11 membawa Long Ri pulang untuk berbicara. Begitu masuk rumah, dia memeluknya. Meskipun dia masih mencintainya, Jingmei terus membicarakan kepergian Hai. Melihat itu, dia tidak memaksakan diri. "Jika kepergianku membuatmu bahagia, aku bisa pergi kapan saja. Tolong jangan menyiksa dirimu sendiri. Selamat tinggal." Tepat saat dia hendak pergi, Jingmei menerima telepon bahwa Hai masih hidup. Dia sangat bahagia dan memeluknya erat-erat. Melihat keduanya berpelukan erat, Chun 11 pun pergi. Seorang gadis berambut warna-warni bersembunyi di tempat sampah untuk melarikan diri dari para preman. Tepat ketika dia mengira dia telah melarikan diri, dia terpojok. Karena hutang ayah angkatnya kepada Luo San Guai, dia dikejar untuk dibunuh. Agar bisa kembali ke rumah, dia melukai dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, dia dipukuli karena tidak punya uang untuk membeli sebotol anggur untuk ayah angkatnya. Gadis kecil ini bernama Yang Yang, dan di malam hari dia meneteskan air mata saat membaca surat yang ditinggalkan ibunya. Di dalam buku catatan, dia tidak sengaja melihat foto ibunya bersama Xiao Kun. Saat ayah angkatnya masih tertidur lelap, dia meninggalkan rumah. Long Ri dan Jingmei juga kembali ke rumah untuk menunggu Hai. Kakeknya juga sangat ingin bertemu cucunya lagi, tetapi ketika dia melihat Jingmei, kakeknya marah, jadi dia terpaksa pergi. Kali ini, kepribadian Hai telah sedikit berubah. Tuan muda Long merasa seperti orang luar, jadi dia tidak bergabung dengan pesta makan malam bersama semua orang. Tepat pada saat itu, Yang masuk dan menuntut untuk menemukan Xiao Kun. Begitu dia bertemu dengannya, dia memanggilnya ayah dan memeluknya. Hal ini mengejutkan semua orang. Yang menunjukkan bukti yang dia miliki kepada semua orang. Dia juga menyebutkan nama ibunya, Zhaolan 11, tetapi sang ayah tidak memiliki ingatan tentang nama ini. Kakek ini mengklarifikasi semuanya, jadi dia memanggil putranya untuk berbicara secara pribadi. Namun, dia menegaskan bahwa dia tidak melakukan hal ini. Gadis kecil ini mungkin adalah Putri Sumin, teman baik Xiao Kun. Kakek memutuskan untuk sementara menahan Yang sebagai putri angkat keluarga Long. Karena berada di tempat yang asing, Yang tidak bisa tidur, jadi dia turun untuk minum air. Karena peralatan modern, dia yang terbiasa hidup susah tidak tahu cara menggunakannya. Untungnya, Hai dengan tulus membantunya. Di pagi hari, semua orang bersama-sama menyiapkan hidangan panas. Sudah lama sejak Yang makan makanan enak seperti itu, jadi dia sangat senang. Tepat pada saat itu, Tuan muda Long dan kakeknya sedang berdebat. Dia ingin membawa Jingmei kembali ke rumah, tetapi kakeknya tidak mengizinkannya. Dia bisa membatalkan hukuman untuk keluarga Zhang, tetapi dia bersikeras tidak mengizinkannya bertemu Jingmei. Kedua saudara perempuan Jingmei sedang berebut makanan. Satu tamparan keras darinya membuat adiknya menyerah. Melihat Long Ri muncul, dia segera berkata, "Tolong bawa kakakmu pergi untuk menyelamatkan orang lain." Dengan sikap ramah sebelumnya, sang ibu sekarang terlihat sedikit pemarah. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada seluruh keluarga atas masalah yang telah dia sebabkan. Dia juga akan segera mengurus pekerjaan ayahnya dan sekolah Jingmei. Jingmei juga sangat percaya dan menggandeng tangannya untuk memberinya motivasi. Dia merasa sangat bahagia datang ke rumah pacarnya untuk sarapan. Sebelum pergi, mereka juga berpelukan dengan bahagia. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi cinta indah mereka. Saat dia pergi, dia juga menerima pemberitahuan untuk kembali ke sekolah untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran. Hai tidak bisa tidur, dia mengingat kata-kata Long Ri. "Apapun yang kau suka, aku bisa menyerahkannya padamu." Kemudian dia mengingat momen-momen bahagia bersama Jingmei. Begitu kembali ke sekolah, Jingmei bertemu dengan Hai yang juga mengungkapkan niatnya untuk mengejar Jingmei. Saat ini, Long Ri juga muncul di depan adiknya. Dia sengaja mengatakan bahwa kembalinya Jingmei ke sekolah adalah karena dia memohon kepada kakeknya. Hai juga secara terbuka mengatakan bahwa dia akan mengejar pacar adiknya. Kali ini dia kembali, dia tidak ingin hidup lemah lagi. Karena takut yang bosan di rumah, dia membawanya berbelanja, mempercantik diri, dan menikmati hidup seperti seorang nona muda. Di meja makan, Hai mengambilkan makanan untuk
yang membuatnya sangat senang. Merasa dirinya berlebihan, Long Ri segera bangkit dari meja makan setelah duduk. Saat ini, Jing Mei sedang membersihkan rumah ketika dia menerima telepon dari Hai Yi yang mengajaknya bertemu. Sebenarnya dia ingin menolak karena takut pacarnya sedih, tetapi Hai Yi mengatakan ini adalah pesta ulang tahun. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa hanya ada 2 orang di meja pesta. Ternyata dia ingin merayakan hari dia hidup kembali. Dia bahkan mengatakan bahwa ulang tahun kedua ini berhubungan dengan Jing Mei, dan dia juga secara khusus menyiapkan kejutan. Dia berdiri dan mengungkapkan niatnya, lalu memainkan piano dan menyanyikan lagu untuknya, yang merupakan cara terselubung untuk menyatakan cinta. Adegan ini juga direkam oleh 2 pengikut Long Ri. Mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya, kali ini dia tahu bahwa Hai Yi memiliki perasaan padanya, jadi dia merasa sangat canggung dan bahkan sedikit menghindar. Saat dia sedang berjalan pulang, dia bertemu Long Ri. Di bus, dia menceritakan pertemuannya dengan Long Hai. Kali ini, kepercayaannya sepenuhnya pada dia. Dia percaya bahwa semua yang dilakukannya sudah dipikirkan dengan matang. Dia juga yakin bahwa di mata dia hanya ada dia. Lalu dengan lembut mencium kening Tuan Muda Long. Dia belum terbiasa dengan kehadiran adik perempuannya, Yang, sehingga dia selalu bersikap tidak baik padanya. Yang melihat kakeknya bermain catur dengan gembira, jadi dia juga ingin mencoba. Kakeknya juga sangat menyayangi cucu perempuannya ini, bahkan merasa aura keduanya sangat cocok. Akhirnya kakek mengatur agar cucunya pergi ke sekolah untuk belajar. Sesampainya di sekolah, dia menggoda kakaknya dan bahkan mengingatkannya untuk berhati-hati. Aku akan mengadu jika kau berpacaran, karena dia tahu kakeknya menentang. Saat dia sedang riang, ayah angkatnya datang untuk meminta uang untuk minum. Saat dia menggenggam tangan gadis kecil itu, untungnya Hai Yi muncul tepat waktu. Dia ingin mengambil 180.000 yuan sebagai biaya membesarkan gadis itu. Hai Yi setuju untuk memberikan uang itu dengan syarat dia tidak boleh mengganggu yang lagi dan akan memberikannya kepadanya 3 hari kemudian di lokasi ini. Setelah kejadian ini, Yang menjadi semakin menyukai Hai Yi. Malam harinya, Hai Yi mengajak Jing Mei keluar lagi. Karena merasa berhutang budi padanya, dia merasa sulit untuk menolak. Dia juga menceritakan bagaimana dia bisa bertahan hidup di pulau terpencil. Dia bahkan membeli sebuah bintang dan menamainya Jing Mei untuk diberikan padanya. Maukah kau menjadi milikku? Kata-katanya ini membuatnya sangat bingung. Namun, dia menegaskan bahwa dia hanya menganggapnya sebagai seorang kakak dan teman. Dia tahu dengan jelas bahwa dia hanya merasa bersalah, bukan memiliki perasaan romantis padanya. Dia menerima hadiah yang diberikannya dan mengembalikannya, mengungkapkan semua perasaannya sehingga dia tidak lagi merasa terbebani. Dia menelepon pacarnya saat dia berjalan pulang, tetapi Long Ri di ujung sana mengatakan dia sibuk dan menutup telepon, yang membuatnya kesal. Jing Mei kembali ke rumah dan menemukan seluruh keluarga sedang menikmati diri mereka sendiri, menunggu makan malam disajikan. Ketika dia masuk ke dapur, dia menemukan bahwa pacarnya sedang memasak. Seorang tuan muda yang kaya raya bisa belajar melakukan segalanya demi pacarnya. Pemandangan keduanya bercandaria juga menarik perhatian Dou Shuai. Untuk berterima kasih kepada Hai Yi, yang mengajaknya minum. Mendengar cerita menyedihkan gadis itu, dia merasa sangat kasihan. Ibunya pergi dari rumah karena dipukuli ayah tirinya, meninggalkan gadis kecil itu sendirian dengan ayah angkatnya. Hai Yi juga menceritakan kisahnya, dia dan Long Ri sebenarnya bukan saudara kandung. Karena ibunya menikahi ayahnya, dia bisa masuk ke keluarga Long. Setelah makan, seluruh keluarga duduk bersama untuk makan makanan penutup. Pasangan itu begitu mesra sehingga mereka lupa bahwa mereka sedang duduk bersama orang tua. Orang tuanya juga merasa senang karena putri mereka bahagia. Setelah melalui banyak hal bersama, Long Ri menjadi sangat pengertian. Dia tahu bahwa selama dia tersesat, kakaknya telah hidup sangat menderita. Dia tahu kakaknya mencari pacarnya, tetapi dia tidak penasaran atau membuat masalah. Untuk memujinya, Jing Mei mencium pipi kiri dan kemudian pipi kanannya. Dia sangat menantikan ciuman bibir tetapi tidak seperti yang diharapkan. Keesokan harinya, saat Yang mengambil obat untuk bibinya, dia menemukan selembar kertas hasil tes ayah dan Hai Yi. Karena masalah ini, dia murung sepanjang makan. Dalam perjalanan pulang, Jing Mei melihat Hai Yi berdiri bermain biola. Tepat pada saat itu, senar biola putus, jadi dia memintanya untuk membantunya mengganti senar. Bagi seorang pemain biola, membiarkan orang lain menyentuh senarnya adalah hal yang sangat istimewa. Jika seseorang telah membantu mengganti senar, orang itu harus selalu membantunya menggantinya. Jika tidak, saat bermain biola akan sangat mudah sumbang. Dia menggunakan cara ini lagi untuk menyatakan cintanya padanya, tetapi sekali lagi ditolak. Kali ini dia tetap menegaskan bahwa dia hanya menganggapnya sebagai teman dan kakak laki-laki. Sejak saat itu, dia dengan tegas berhenti bermain biola. Sekembalinya ke rumah, dia langsung ditanya oleh Yang tentang identitasnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Hai Yi tidak tahu bahwa dia adalah putra kandung Xiao Kun. Dia bukan anak tiri ibunya, melainkan memiliki darah keluarga Long yang mengalir di dalam dirinya. Untuk membuktikan cintanya, Long Ri pergi ke laut. Dia tidak akan takut pada apapun lagi demi dirinya. Melihatnya khawatir,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Kakek memaksa Long Ri untuk menjemput Tianni dari grup Kuo, tetapi di tengah jalan dia menurunkannya. Karena masalah ini, kakeknya sangat marah. Menantu perempuan yang dia senangi adalah Tianni. Selama dia masih hidup, Jing Mei tidak bisa masuk rumah. Melihat cucunya begitu dimabuk cinta, dia memutuskan untuk menemui keluarga Jing Mei. Seluruh keluarga sedang makan malam ketika seseorang mengetuk pintu. Jing Mei keluar ke pintu dan sangat terkejut melihat kakek pacarnya datang. Seluruh keluarga sangat senang, terutama ibunya. Semua orang mengira dia datang untuk membicarakan pernikahan Jing Mei dan Long Ri. Namun kakek mengatakan bahwa kehadiran Jing Mei akan membuat cucunya ragu. Dia ingin dia menjauhi cucunya, yang membuat wajah seluruh keluarga berubah. Dia menjawab dengan sederhana bahwa dia tidak peduli dengan hal lain. Selama mereka berdua saling mencintai, itu sudah cukup. Namun kakeknya bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Long Ri memikul karirnya. Namun dia bersikeras bahwa dia tidak akan menyerah. Kakeknya menggunakan cara memberikan cek untuk mempermalukan dan memperingatkan keluarga Jing Mei. Meskipun ibunya mata duitan, dia bertekad untuk tidak membiarkan pria itu mempermalukan putrinya. Dia melemparkan cek itu ke depan pria tua itu. Long Ri tidak dapat menghubungi Jing Mei, jadi dia lari ke rumahnya. Begitu dia masuk, dia diusir oleh orang tua pacarnya, Dou Shuai, yang merasa kasihan padanya, menceritakan semuanya. Dia juga mengembalikan cek yang dibawa kakeknya sebelumnya. Dia memohon di luar pintu ribuan kali, tetapi Jing Mei tidak tergerak. Hatinya terasa sakit sampai sesak napas. Di hari ulang tahunnya, pacarnya tidak mau menemuinya. Dia hanya memiliki satu permohonan, jangan tinggalkan aku. Karena sedang libur, Hai Yi mengajak adik perempuannya, Yang keluar untuk bermain. Sudah lama senyum tidak muncul di wajah tampannya seperti hari ini. Pulang ke rumah dan melihat kakek dari pihak ibu membuat Long Ri sangat senang. Hal ini membuat kakek dari pihak ayah cemburu. Yang tahu bahwa Hai Yi mengajaknya jalan-jalan untuk menghindari pesta ulang tahun Long Ri. Mengetahui kakeknya bersikap diskriminatif, dia menjadi sangat marah dan pulang ke rumah untuk menuntut penjelasan. Dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa Hai Yi adalah putra kandung Xiao Kun. Hal ini membuat pihak lain sangat marah. Mereka berpikir bahwa saudara perempuan mereka sangat menderita saat menikah dengan Xiao Kun. Pria itu juga berdiri dan mengakui bahwa dia adalah ayah kandung Hai Yi, yang membuat pria itu sangat terkejut. Setelah para tamu pergi, dia menjelaskan semuanya. Dia dan Yuan Ying saling mencintai tetapi dilarang oleh keluarga mereka. Dia terpaksa menikahi ibu Long Ri untuk tujuan komersial. Setelah menikah, dia baru menemukan Yuan Ying dan mengetahui tentang putranya, Hai Yi. Namun, kakeknya menyembunyikan hal ini karena tidak ingin membuat keluarga Yuan marah. Untuk menjaga investasi keluarga Yuan, dia memasukkan Hai Yi ke dalam rumah sebagai anak tiri. Merasa telah ditipu selama bertahun-tahun, Long Ri sangat marah. Hai Yi juga sangat sedih harus hidup sebagai anak tiri selama bertahun-tahun. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi hal ini. Saat berusia 8 tahun, ketika dia masuk ke rumah, kakeknya mengatakan bahwa dia hanyalah anak tiri. Karena itu, dia hidup sangat tertutup dan tidak bisa berbaur dengan keluarga Long. Ternyata selama bertahun-tahun dia selalu menumpang di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Long Ri datang untuk berbicara dengan ayahnya. Dia menyalahkan ayahnya yang terlalu lemah dan tidak berjuang. Dia juga merasa Hai Yi sangat beruntung memiliki ayah dan ibu, sementara dia benar-benar orang yang berlebihan di keluarga ini. Pria itu juga sangat kecewa dengan ayahnya. Karena Xiao Kun memiliki putra sulung bernama Hai Yi, hubungan antara keluarga Long dan keluarga Ling telah retak. Keluarga dari pihak ibu tuan muda Long benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa cucu mereka adalah anak kedua. Berita ini telah menyebar di media. Sebagai pacar tuan muda Long, Jing Mei juga dikepung oleh para wartawan. Untungnya, Mo Yu dan Wei Yu muncul tepat waktu. Mengetahui ada masalah besar yang terjadi, dia segera mencari pacarnya. Long Ri benar-benar sangat sedih. Selama ini dia telah ditipu oleh seluruh keluarganya. Sejak kemunculan Hai Yi, ayahnya telah banyak mengubah sikapnya terhadapnya. Tampaknya hanya Hai Yi yang menjadi kebanggaannya. Dia merasa sangat kesepian di rumahnya sendiri. Kali ini Jing Mei menjadi tenang dan memutuskan untuk berjuang bersamanya. Begitu mereka keluar, mereka dikepung oleh para wartawan. Seseorang mengatakan ibu Ri adalah orang ketiga, yang membuatnya sangat marah. Untungnya, Jing Mei menenangkannya dan mengusir para wartawan. Jing Mei merasa ada yang tidak beres, sepertinya ada seseorang yang menyuruh mereka untuk menyerang titik lemahnya. Sekarang ketiga orang itu tidak bisa lagi membantu Long Ri. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Hai Yi baru saja pergi bekerja ketika dia menerima telepon dari Yuan Yi, tetapi dia tidak mengangkatnya. Bahkan dia juga diganggu oleh para wartawan. Pulang ke rumah, dia langsung bertanya kepada kakeknya mengapa dia harus menyembunyikan identitasnya. Namun, kakeknya mengatakan bahwa dia harus menerima takdirnya dan tidak boleh mengincar hak waris. Hai Yi dengan tegas mengatakan bahwa dia juga memiliki hak waris. Dalam mimpinya, Long Ri melihat kakaknya merampas segalanya darinya,
termasuk Jing Mei dan dua pengikutnya. Hal ini membuatnya sangat ketakutan, meskipun dia tahu itu hanya mimpi, dia tetap meneteskan air mata dan panik. Untuk melupakan ketakutannya, dia begadang 2 hari 2 malam untuk bermain game. Kedua pengikutnya khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka mematikan listrik. Dengan cepat dia berlari ke sisi Jing Mei, begitu dia bertemu pacarnya, dia memeluknya erat-erat. 2 hari telah berlalu dan dia tidak pulang. Karena lupa membawa uang, dia tidak punya uang untuk menyewa hotel. Melihatnya menderita, dia memutuskan untuk membawanya pulang. Karena tidak bisa tidur, dia mengatakan dia butuh ciuman selamat malam. Dia setuju dan dengan lembut mencium keningnya. Keesokan paginya, seluruh keluarga menemukan kehadiran Long Rii di rumah. Orang tuanya memanggil mereka berdua untuk berbicara dengan sangat serius. Namun, Long Rii menegaskan bahwa kata-kata kakeknya tidak mewakilinya. Perasaannya terhadap Jing Mei tulus, dan keduanya juga menjelaskan bahwa tidak ada hal yang melewati batas yang terjadi di antara mereka semalam. Mendengar itu, orang tua mereka merasa lega, berkat kehadiran menantu laki-laki, sarapan mereka jadi ada tambahan daging. Mengetahui keluarga laki-laki sedang mengalami masalah, sang ayah memutuskan untuk mengizinkannya tinggal di rumah selama beberapa hari untuk berpikir dengan matang. Sang ibu juga memberinya nasihat praktis. Selanjutnya, Tuan Muda Long dan Dou Shuai akan tinggal di kamar yang sama untuk sementara. Begitu kakeknya tiba di perusahaan, sudah ada banyak wartawan yang mengelilinginya, tetapi dia selalu diam. Xiao Kun di perusahaan juga mengusulkan agar kakeknya memasukkan Hai Yi ke Dewan Direksi. Long Rii di rumah Jing Mei sangat senang. Ibu terus mengeluh, saudara-saudaranya saling menggoda, dan ayah dan anak terus-menerus berebut remote TV. Meskipun di mulut semua orang tampak tidak rukun, mereka sangat dekat. Dalam rapat Dewan Direksi, kakek mengumumkan bahwa penggantinya tidak akan berubah. Namun, ketidakhadiran Long Rii membuat para pemegang saham sangat marah. Mereka bahkan berpikir bahwa seseorang yang tidak bisa lulus tidak mungkin mengambil alih keluarga Long. Ketika Hai Yi muncul, para pemegang saham segera mengusulkan agar Hai Yi menjadi penerus. Hai Yi juga dengan berani mengingatkan kakeknya bahwa tidak akan ada lagi kepercayaan. Sang ayah juga mengusulkan agar Hai Yi sementara ditempatkan di Dewan Direksi sekolah untuk berlatih. Hal ini juga disetujui oleh sebagian besar pemegang saham. Meskipun kakeknya setuju, dia tidak terlalu senang dengan hal ini. Sementara Long Rii sibuk dengan percintaannya, Hai Yi sedang bekerja keras untuk menjadi penerus. Kakeknya sekali lagi memperingatkan Hai Yi agar tidak bodoh dan mendengarkan masalah percobaan penerus. Dengan keserakahannya, Hai Yi hanya ingin sebagian dari grup itu menjadi miliknya. Kakeknya menyadari niat Hai Yi yang memanfaatkan ketidakhadiran Rii untuk masuk ke Dewan Direksi dan menggunakan tipu daya untuk mengambil keuntungan dari situasi. Keesokan harinya, Hai Yi dengan sombong menantang adiknya untuk mendapatkan hak percobaan penerus. Dia pasti akan bersaing secara adil. Jika kau masih bermain-main, semuanya di Longxi akan menjadi milikku, termasuk bagianmu dan ibumu. Dia menggunakan banyak kata-kata untuk memprovokasi adiknya. Untungnya, dua pengikutnya menghentikan kemarahan. Dalam rapat Dewan Direksi kali ini, Rii muncul. Dia menegaskan bahwa dia akan bersaing secara adil untuk posisi di Dewan Direksi sekolah. Kehadiran cucu kesayangannya membuat kakeknya sangat senang. Karena hanya ada satu posisi di Dewan Direksi, keduanya akan memiliki pertarungan yang sangat sengit. Pertama, keduanya harus berpartisipasi dalam kompetisi ACC untuk melihat siapa yang mendapat nilai lebih tinggi. Untungnya, Long Rii memiliki teman dan pacar yang sepenuh hati membantunya. Untuk menyemangati kakaknya, yang berlari dan menari, dia sangat ingin kakak sulungnya mengalahkan kakak keduanya. Di kelas bimbingan belajar, Long Rii dikelilingi oleh siswi-siswi sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Untungnya, Jing Mei berhasil mengundang guru untuk mengajarinya secara privat. Tuan Muda Long belajar dengan sangat giat, kedua pengikutnya juga selalu berada di sisinya untuk membantunya mendapatkan ruang yang tenang untuk belajar. Di sekolah, para siswa nakal juga belajar dengan serius di bawah bimbingan keduanya. Yang merasa ada yang tidak beres, jadi dia kembali untuk melapor kepada Hai Yi. Dia mengeluarkan buku dan menguji kakaknya, tetapi dia sudah menguasai isinya sehingga gadis kecil itu merasa sangat lega. Setelah berhari-hari belajar, akhirnya Long Rii berhasil menjawab semua pertanyaan latihan dengan benar. Hal ini membuat semua orang sangat gembira. Malam sebelum ujian, dia menyemangati Rii dengan sangat antusias. Tidak peduli apa hasilnya, aku sudah melihat dengan jelas bagaimana kau berusaha. Akhirnya tiba saatnya Long Rii bertempur, dua wanita yang berdiri di luar sangat menantikannya. Akhirnya, Tuan Muda Long berhasil lulus ujian ACC. Saat semua orang sedang merayakan dengan gembira, Jing Mei muncul.
Kesuksesan kali ini benar-benar sebagian besar berkat dia. Hai Yi juga berhasil meraih peringkat pertama dalam ujian tersebut. Setelah melalui kompetisi kemarin, Long Ri menyadari banyak hal dan dia juga memiliki ambisi tambahan. Yang paling penting, Zhang Jingmei telah membantunya menemukan dirinya sendiri. Terima kasih telah berada di sisiku. Setelah mengatakan itu, dia memberinya ciuman romantis. Dalam pertemuan dengan Dewan Direksi, Hai Yi mengulurkan tangannya untuk memberi selamat kepada adik laki-lakinya karena telah melewati rintangan. Long Ri juga tidak lagi membenci kakaknya. Dia berterima kasih kepada kakaknya karena telah memotivasinya dan mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan kakaknya. Melihat adiknya berubah menjadi lebih baik, Hai Yi sebagai kakak merasa sangat bahagia. Kepala sekolah mengucapkan selamat kepada kedua bersaudara itu karena telah melewati rintangan pertama. Selanjutnya, ia ingin mereka mengundang seorang ekonom terkenal untuk menjabat sebagai kepala sekolah kehormatan. Dari pihak Hai Yi, ada adik perempuan yang mengajukan daftar calon yang menjanjikan. Pihak Long Ri juga mendapat dukungan penuh dari pacar dan kedua saudaranya. Secara kebetulan, kedua bersaudara itu sama-sama mengincar seseorang bernama Qin Yuan. Yang yakin dia bisa menangani Qin Yuan untuk kakaknya. Kedua bersaudara itu pergi ke rumah Qin Yuan tetapi tidak diterima. Seperti yang dikabarkan, dia sangat sulit didekati. Setelah mengetahui informasi bahwa setiap hari Tuan Qin akan pergi ke ruang catur umum. Keesokan harinya, Bai Jinlong muncul di sana dan dengan percaya diri menantangnya untuk satu pertandingan. Namun, bahkan sebelum bermain, dia sudah tahu dia akan menang dan pergi. Yang karena ingin membantu Hai Yi, pergi ke rumah Tuan Qin. Gadis itu mengenakan gaun pelayan yang lucu, membersihkan rumah, bahkan memijatnya. Dengan cepat, dia juga diusir tanpa ampun. Long Xiao telah kalah dalam setiap pertandingan melawan Tuan Qin sepanjang pagi. Jadi dia harus memijatnya, dan pada saat itu, Zhang Jingmei muncul, ingin berbicara secara pribadi dengan Tuan Qin. Gadis itu dengan penuh perhatian menyiapkan makan siang untuk sang guru. Memanfaatkan kesempatan itu, dia juga mencoba meyakinkan Tuan Qin, tetapi sebelum dia selesai berbicara, sang guru sudah selesai makan dan pergi. Melihat pasangan utama yang mesra itu membuat Mo Yu dan Wei Yu merasa mual karena terlalu banyak makanan anjing. Chun 11 kali ini benar-benar penyelamat Long Ri. Qin Yuan sangat membenci hutang budi dan mereka berdua berhutang budi pada keluarga Chun 11. Hanya dengan datang ke rumahnya dan menyebut nama ayah temannya, dia akan mengerti. Pria itu juga sangat berterima kasih dan berterima kasih kepada temannya 2 kali. Kali ini, Qin Yuan benar-benar mengubah sikapnya dan mengatakan akan memikirkannya lagi, yang memberi kelompok itu lebih banyak harapan. Namun, pada hari keputusan resmi dibuat, Qin Yuan masih belum muncul, membuat semua orang sangat tidak sabar. Kepala sekolah juga mulai mengunggulkan Hai Yi. Tepat saat kepala sekolah hendak mengumumkan hasilnya, Qin Yuan muncul dan dia sangat menghargai sikap gigih Long Ri. Kali ini, dia setuju untuk menjadi kepala sekolah kehormatan di Ben Cheng. Setelah berhasil mengundang seorang guru yang begitu hebat, kepala sekolah mengumumkan bahwa kali ini kemenangan berpihak pada Long Ri. Pertandingan berikutnya akan didasarkan pada kompetisi cuong emas. Begitu melihat pacarnya keluar, Zhang Jingmei segera berlari ke arahnya, membuat Hai Yi merasa sangat kecewa. Yang melihat Hai Yi yang begitu tidak nyaman dan hatinya juga merasa tidak tenang. Dalam kompetisi kali ini, semua teman sekelas menebak bahwa Tuan Hai Yi akan menang. Hal ini juga membuat Zhang Jingmei sebagai pacar merasa sangat tidak nyaman. Pemilihan anggota tim kali ini dilakukan oleh Mo Yu dan Wei Yu. Banyak teman sekelas yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi ini. Yang melihat pemandangan ini dan tidak bisa tinggal diam. Dia mengikat para siswa jenius ke kamar kakaknya. Hai Yi, cara yang dilakukan gadis ini benar-benar tidak baik sama sekali. Namun, para siswa jenius ini benar-benar secara sukarela bergabung dengan Hai Yi. Long Ri tidak dapat menjawab pertanyaan apapun kecuali pertanyaan tentang mobil, yang membuat Zhang Jingmei merasa sangat tidak berdaya. Anggota tim yang paling berbakat juga telah dipilih agar Zhang Jingmei dapat mengulas pelajaran. Sikap Hai Yi terhadap bibinya telah jauh lebih baik, yang membuatnya sangat bahagia, tetapi dia sangat acuh tak acuh terhadap ayahnya. Hai Yi dan Yang bersenang-senang juga terlihat oleh ayah angkatnya. Untuk mempersiapkan kompetisi cuong emas, kedua tim berlatih dengan sangat antusias, dan kedua wanita cantik itu juga bergandengan tangan dengan kedua pria tampan itu. Akhirnya, hari untuk berpartisipasi dalam kompetisi cuong emas telah tiba. Dua anggota tim Long Ri keracunan makanan, dan sekarang keduanya berada di rumah sakit, jadi tim membutuhkan 2 orang pengganti. Pada saat-saat terakhir, Zhang Jingmei dan Mo Yu memutuskan untuk membantu. Di babak pertama, tim Hai Yi memimpin, tetapi Zhang Jingmei dengan cepat menyamakan skor. Di babak penentuan skor, tim Long Ri kalah, tetapi seluruh tim tetap sangat senang karena mereka telah berusaha sekuat tenaga. Yang dan Hai Yi pergi makan bersama untuk merayakan kemenangan.
Ayah angkat gadis itu datang lagi untuk meminta lebih banyak uang, tetapi kali ini dia tidak menyerah. Keesokan harinya, pria itu datang ke Benceng untuk membuat masalah. Dia dengan keras mengatakan bahwa Hai Yi memiliki niat jahat terhadap saudara perempuan kandungnya, Yang. Long Ri yang lewat menendangnya, membuatnya takut dan melarikan diri. Karena hasil akhir imbang, pemenangnya akan dipilih oleh para direktur. Hasil pemungutan suara adalah 3-3, dan Tiani telah melepaskan haknya untuk memilih. Gadis itu mengumumkan bahwa dia akan memberikan hasilnya seminggu kemudian. Dia perlu mengamati kedua kandidat ini. Gadis ini tidak memiliki niat baik terhadap Long Ri karena dia ditinggalkan di jalan olehnya. Malam itu, Kuo Tiani menelepon Zhang Jingmei. Segera setelah bertemu, dia dengan lantang memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Long Ri. Gadis ini juga benar-benar licik, mengandalkan fakta bahwa dia memiliki hak untuk memilih untuk bertindak sembarangan. Dia memaksa Zhang Jingmei untuk menjauh dari Long Ri. Jika tidak, dia akan memilih Hai Yi. Apakah itu membantu atau menghalangi? Semuanya adalah pilihan Zhang Jingmei, dan karena hal ini, gadis itu menjadi sangat sedih. Keesokan harinya, rumor bahwa Long Xiao memiliki tunangan menyebar ke seluruh sekolah. Untuk membantu pria itu, gadis itu secara bertahap mencoba untuk menjauh, dimulai dengan bersikap dingin padanya. Di sisi lain, Yang dan Hai Yi kembali dari kencan dengan sangat gembira, dan ayah angkatnya juga mengikuti dan mengambil foto. Sudah lama tidak bertemu pacarnya, Long Xiao menjadi sangat khawatir. Namun, dia tidak dapat menemukan jejaknya dimanapun. Jadi dia membawa seikat bunga ke rumah gadis itu. Zhang Jingmei keluar dengan ekspresi yang sangat dingin, bahkan tanpa ampun membuang bunga itu. Gadis itu mengucapkan kata-kata perpisahan dan dengan marah mendorongnya menjauh. Ayah angkatnya sekali lagi datang untuk meminta uang tutup mulut dari Hai Yi, tetapi ditolak. Karena tidak mau menerima tawaran baik, dia memilih untuk mengambil hukuman. Pria itu menyebarkan rumor tentang hubungan mereka berdua. Namun, Hai Yi meyakinkannya bahwa mereka berdua tidak bersalah, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Luosan Guai tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia mengancam Xiao Kun. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa Yang adalah putri temannya, bukan putrinya. Long Ri juga tidak sengaja mendengar kebenaran ini. Di sekolah, Zhang Jingmei juga tidak peduli sama sekali pada Long Ri. Mengingat kata-kata Tiani, dia sangat sedih dan menangis, tetapi tidak peduli seberapa sedihnya, dia harus menyerah. Kuo Tiani adalah pilihan terbaik untuk Long Xiao. Di sisi lain, Long Ri yang sangat sedih memanggil Chun 11 untuk curhat. Dia menceritakan semuanya dan merasa gadis itu sangat sulit dimengerti, dan Chun 11 dengan cepat melihat masalahnya. Dia berpikir bahwa mungkin Kuo Tiani telah memengaruhi Tiani. Dengan cepat, pria itu muncul di kantor Tiani. Dia mengakui bahwa dia telah memaksa Zhang Jingmei untuk menjauh darinya dan bahkan mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa membantunya. Long Ri setelah mendengarnya, menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya. Keduanya berdebat dengan sengit, tidak ada yang mau mengalah. Keesokan harinya, Tiani datang ke pameran Chun 11, jadi dia datang untuk memulai percakapan. Dia juga menasihatinya untuk melepaskan perasaannya terhadap Long Ri, dan bekerja sama dalam bisnis akan lebih menguntungkan. Gadis itu juga dengan jujur mengatakan bahwa dia mungkin akan bekerja sama dengan Chun 11. Dia juga mengerti tentang gadis itu yang akan memilih temannya, Long Ri. Gadis itu merasa pria ini sangat menarik. Merasa Zhang Jingmei tidak baik-baik saja, kedua tuan muda dari keluarga Long datang untuk menjenguk. Namun, gadis itu hanya meneteskan air mata dan mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki perasaan lagi terhadap Long Ri. Mengucapkan kalimat ini membuatnya sangat menderita. Tepat pada saat itu, kedua bersaudara itu menerima kabar bahwa kakek mereka sakit, sehingga mereka segera pergi. Kakek adalah satu-satunya orang di rumah yang merasa dekat dengan Long Ri. Melihatnya terbaring di ranjang rumah sakit membuat pria itu sangat khawatir. Dewan direksi di perusahaan menarik modal mereka satu persatu, sehingga rantai modal keluarga Long mengalami sedikit masalah. Namun, keluarga Long masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, ketika dia mendengar berita bahwa keluarga Lian telah menarik semua modal mereka, dia sangat terkejut dan pingsan. Keluarga Lian adalah pendukung kuat keluarga Long, jadi jika mereka menarik modal, ada kemungkinan keluarga Long akan bangkrut. Untungnya, dalam situasi darurat seperti ini, seluruh keluarga Long sangat bersatu untuk melewati kesulitan bersama. Mereka bergandengan tangan dan berjanji akan melewati masa sulit ini bersama-sama. Zhang Jingmei membaca berita bahwa Long Ying, kakeknya, sakit dan sangat khawatir. Dia menelepon pacarnya tetapi dia telah mematikan ponselnya. Saat dia sampai di sekolah, Zihi mengatakan bahwa keluarga Long berada dalam situasi yang sangat sulit. Mendengar itu, gadis itu segera berlari mencari Long Ri. Meskipun dia sangat ingin berada di sisinya, dia tetap tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju. Zhang Jingmei masih orang yang bisa lebih banyak membantu Long Ri. Luosan gue hari ini dengan tulus datang untuk meminta maaf kepada Xiao Kun. Tujuan terbesarnya hari ini adalah untuk memberikan selembar kertas. Menurutnya, inilah cara temannya memutar modal. Jika keluarga Long dapat menggunakannya saat mereka sedang dalam kesulitan, mereka dapat menghubungi. Namun, orang yang penuh tipu muslihat seperti ayah angkat membuat yang tidak bisa mempercayainya. Long Ri telah berada di sisi kakeknya,
merawat dan berbicara dengannya selama ini. Dia terus memohon agar dia sadar, mulai sekarang dia tidak akan membuatnya marah lagi. Yang dan Hai juga melihat pemandangan, dia menggenggam tangan kakeknya. Bagi Long Ri, kakeknya sangat penting, agar dia bisa bersama kakeknya lebih lama. Kedua bersaudara itu pun pulang. Keluarga Long untuk memutar modal, mereka mencari Luo San Guai dan Tuan Yuyang. Namun, dalam kontrak, keduanya meminta tambahan Akademi Beng Cheng dan Gedung Fulong. Seperti yang pikirkan, orang tua ini tidak baik sama sekali. Rencana penipuan Luo San Guai terungkap dan keluarga Long pun pergi tanpa menandatangani kontrak. Bang sedang bersama Zhang Jingmei pergi ke perpustakaan ketika mereka bertemu kelompok Bai Jinlong. Meskipun mengabaikannya, dia tetap mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati dan berpikir saat bekerja. Long Xiao dengan cepat menemukan Luo San Guai dan pria itu ingin melarikan diri tetapi dihadang oleh Hai. Kali ini, sebelum Long Ri sempat bertindak, kakak laki-lakinya sudah memberinya pelajaran. Karena terlalu takut, dia mengungkapkan bahwa orang di balik semua itu adalah Yuyang, seorang pemilik pegadaian yang terlibat dalam perjudian. Saat seluruh keluarga sedang berkumpul, Long Ri juga mengumumkan dan mengungkapkan identitas Yang. Meskipun sedih, gadis itu diam-diam merasa senang. Jika bukan anggota keluarga Long, dia bisa menyukai kakak Hai secara terang-terangan. Tapi gadis itu sangat khawatir apakah dia menyukainya atau tidak. Tepat pada saat itu, Hai juga muncul. Dia tahu bahwa gadis itu bukan adik kandungnya tetapi dia berjanji akan tetap memanjakan Yang di masa depan. Sesampainya di rumah, gadis itu juga dibawa untuk bertemu dengan seorang pria. Pria paruh baya yang berdiri di depannya adalah Sumin, ayah kandung Yang. Sebenarnya, baru sekarang dia tahu bahwa dia memiliki seorang putri, dan karena itu, dia tidak mencarinya selama bertahun-tahun. Setelah menerima kabar dari temannya, dia segera kembali untuk mengakui putrinya. Gadis itu meneteskan air mata saat menceritakan bagaimana dia dan ibunya hidup menderita selama ini. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha keras mencari ibu Yang tetapi tidak dapat menemukannya. Sekarang dia ingin memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya pada putrinya, ikutlah dengannya ke Swiss. Namun, gadis itu masih membutuhkan waktu untuk berpikir. Sebelum pergi, Yang masih ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Hai. Gadis itu tidak ingin berpisah seperti yang pernah dialami orang tuanya. Jadi gadis itu mengumpulkan semua keberaniannya untuk berdiri di depannya dan berteriak, "Hai, aku menyukaimu." Sejak ibunya meninggal, dia adalah orang yang membuatnya merasa aman. Hai setelah mendengarnya berpikir bahwa ini hanyalah perasaan sesaat anak-anak. Dia sekarang sudah mati rasa secara emosional, dia tidak lagi memiliki semangat untuk memulai hubungan baru. Gadis itu menangis, sangat ingin berada di sisinya, memeluknya dari belakang dan mengungkapkan seluruh perasaannya, tetapi dia tetap menolak dan mendorongnya. Malam itu, gadis itu mengemasi barang-barangnya sambil meneteskan air mata. Mereka berdua pernah memiliki banyak kenangan indah bersama. Hanya dengan satu kalimat, "Aku mencintaimu," pasti gadis itu tidak akan terbang ke Swiss. Karena terlalu sakit hati, gadis itu mendesak ayah kandungnya untuk mengurus visa dan terbang ke Swiss secepat mungkin. Di sekolah, Yang juga mengatakan yang sebenarnya kepada Long Ri. Tujuan Hai bersaing bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membangkitkan semangat Long Ri. Long Xiao juga tidak ingin gadis itu pergi karena kakeknya belum sadar. Setidaknya dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya. Karena kalimat ini, gadis itu menjadi tenang dan berpikir kembali. Dia juga ingin memiliki lebih banyak kesempatan untuk membuat Hai menyukainya. Jadi gadis itu berbicara dengan ayahnya bahwa ketika keluarga Long dalam kesulitan, dia tidak bisa meninggalkan orang-orang yang telah berbaik hati padanya. Ayahnya juga sangat mengerti dan setuju putrinya akan kembali ke Swiss nanti. Seluruh keluarga Long juga sangat senang karena gadis itu akan tinggal lebih lama. Keesokan harinya saat ayahnya pergi, Yang mengembalikan buku harian ibunya. Gadis itu juga sangat sedih karena harus berpisah lagi setelah baru bertemu. Situasi kakek menjadi serius, semua orang di rumah sangat sedih. Mengetahui kondisi kakek yang memburuk, Zhang Jingmei tidak lagi ragu dan berlari ke sisi Long Ri. Dia mengerti betapa pentingnya kakek baginya, dan setelah dia menanyakan beberapa pertanyaan, dia memeluknya erat-erat. Sepertinya dia adalah pendukung terkuatnya. Hanya di depannya dia bisa menjadi dirinya sendiri. Long Ri juga mulai peduli dan bertanya tentang kesehatan ayahnya. Namun, dia masih belum bisa berdamai dengan Hai karena merasa aneh. Dia juga mengungkapkan kecurigaannya kepada pacarnya. Mungkin ada seseorang di balik layar yang ingin menyakiti Long Jiang. Orang yang paling dia curigai adalah pamannya, Lian Xiu. Pacarnya dengan tulus menasihatinya untuk bekerja sama dengan kakaknya untuk menyelamatkan Long Jiang. Dia setuju untuk mencoba, dan kemudian dia pergi ke rumah kakeknya untuk menanyakan kabar. Sepertinya paman Lian Xiu benar-benar bermasalah, modal beberapa pemegang saham juga dipegang olehnya. Sesampainya di rumah, ketiga pria itu berunding. Long Ri menegaskan bahwa masalah Long Jiang ada hubungannya dengan Lian Xiu. Dia memanfaatkan persaingan suksesi Hai dan Ri untuk memecah belah pemegang saham. Hal
Hal ini tidak di luar dugaan Xiao Kun. Sang ayah memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk meminta bantuan dari para pemegang saham utama. Setelah sang ayah berdiri, Hai Yi berdiri dan meminta maaf karena pernah melakukan kesalahan terhadap adiknya. Long Ri sangat senang. Dia juga mengungkapkan penyesalannya karena sebelumnya telah berkali-kali melakukan kesalahan terhadap kakaknya. Kali ini setelah saling berhadapan, kedua bersaudara itu berdamai dan berjanji bahwa mereka tidak akan membiarkan Long Group bangkrut. Zhang Jingmei kembali mengajak Tianni keluar. Dia ingin meminta bantuan Tianni untuk membantu keluarga Long. Selain Long Ri, syarat apapun akan dia terima. Tianni juga terus terang, selain Long Ri, aku tidak membutuhkan apapun. Kakek setelah melihat sikap Ri saat makan di rumah, tidak ingin menekan keluarga Long lagi. Dia memutuskan untuk bekerja sama dengan putranya, Xiyu, untuk menyerang keluarga Long sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Target pertama adalah sekolah Ben Cheng. Dalam pertemuan itu, Long Ri meminta untuk mundur. Pria itu merasa kakaknya, Hai Yi, lebih cocok untuk dewan sekolah daripada dirinya. Ini juga merupakan keputusan yang dia buat setelah berpikir dengan sangat matang. Zhang Jingmei juga sangat mendukung dan percaya pada apa yang dilakukan Long Ri. Keesokan harinya, sesuatu yang besar terjadi di Ben Cheng. Semua guru secara bersamaan mengundurkan diri. Semua orang tahu bahwa ini adalah perbuatan keluarga Lian. Bagaimanapun, itu adalah keluarga dari pihak ibu Long Ri, jadi Hai Yi tidak ingin adiknya ikut campur. Namun, semua orang sepakat untuk melindungi Ben Cheng. Dalam pertemuan dewan sekolah, para pemegang saham berdebat dengan sangat sengit. Bahkan berpendapat bahwa orang muda seperti Hai Yi belum memiliki pengalaman, sehingga beberapa pemegang saham mungkin akan menarik modal. Melihat situasi yang tidak baik, Hai Yi mempertaruhkan kehormatannya untuk menjamin bahwa dalam waktu 1 minggu dia akan mengembalikan sekolah ke jalur yang benar. Para guru juga telah meninggalkan sekolah, jadi saat ini kelompok 5 orang akan mengelola kelas. Untuk sementara, sekolah masih dalam kondisi stabil. Malam itu, Zhang Jingmei datang menjenguk kakek pacarnya. Long Ri yang berdiri di luar melihatnya dan tersenyum puas. Zhang Jingmei duduk di dalam dan mencurahkan semua kesulitannya selama ini kepada kakek. Hal ini didengar oleh Long Ri yang berdiri di luar. Begitu Zhang Jingmei keluar dari kamar, Long Ri melangkah maju dan memeluk pacarnya. Saat kedua bersaudara dari keluarga Long sedang duduk di kamar dan berbicara, Chun 11 masuk dan memberikan dokumen kepada Hai Yi. Ini adalah daftar profesor terkenal yang akan datang ke Ben Cheng untuk bernegosiasi minggu depan. Dia juga mengatakan bahwa hal ini semua berkat bantuan Tianni. Di pihak kakek, kondisinya saat ini sudah lebih stabil. Kedua bersaudara itu memberitahu kakek bahwa hari Senin minggu depan, Ben Cheng akan menandatangani kontrak ACC. Kakek mengangguk cukup puas dengan kedua cucunya, sepertinya semuanya berjalan ke arah yang positif. Di sisi lain, Luosan Guai memiliki transaksi misterius dengan bayaran yang sangat besar. Hari Senin pun tiba, kedua bersaudara, Hai Yi dan Long Ri, telah mempersiapkan segalanya untuk upacara penandatanganan. Gadis yang sedang berjalan di jalan ketika dia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan ibunya dan segera mengikutinya. Tanpa diduga, di tempat yang sepi, dia disergap oleh beberapa orang yang sudah menunggu dan berencana untuk menculiknya. Ternyata, semuanya diatur oleh Luosan Guai untuk mengancam dua bersaudara dari keluarga Long. Long Ri saat ini juga menerima pesan ancaman bahwa Yang telah diculik. Mereka memintanya untuk datang ke pelabuhan utara. Hai Yi yang baru tiba juga menerima kabar ini, tetapi lokasi pertemuan yang dijanjikan adalah di tepi barat. Tidak lama kemudian, Long Ri sendirian tiba di lokasi yang dijanjikan, tetapi dia dipukul hingga pingsan oleh sebatang kayu besar. Hai Yi di sisi lain juga telah tiba di lokasi pertemuan dengan para preman. Dia bertemu dengan yang juga ditahan di sana. Mereka membawa kedua orang itu ke dalam mobil dan bersiap untuk pindah, tetapi untungnya yang berhasil melarikan diri dan menelepon Zhang Jingmei. Zhang Jingmei dengan cepat berlari kembali untuk memberitahu nyonya dan keluarga pria itu tentang kejadian tersebut. Segera setelah itu, Yang juga berlari kembali. Setelah menganalisis situasi, gadis itu segera menyadari bahwa ayah angkatnya adalah dalang di balik semua itu. Saat ini, Luosan Guai juga menelepon dan mengancam nyonya, memaksanya untuk memilih salah satu dari kedua putranya yang tercinta. Menghadapi ancaman terhadap nyawa kedua putranya, Nyonya Long sangat khawatir. Di sekolah Ben Cheng, Zhang Jingmei dan Tianni sedang mengurus upacara penandatanganan. Tianni tahu bahwa kedua bersaudara, Long Ri, dalam bahaya, tetapi dia harus tetap tenang. Dia maju mewakili seluruh sekolah untuk menandatangani kontrak langsung dengan ACC. Kedua bersaudara, Hai Yi dan Long Ri, saat ini juga mengetahui bahwa Luosan Guai disuruh orang lain untuk melakukan ini. Hai Yi yang cerdas menawarkan kesepakatan dengan jumlah uang 2 kali lipat dari yang diterima Luosan Guai, membuat Luosan Guai juga ragu. Namun, pihak lain menjadi semakin berani. Mereka ingin Luosan Guai membunuh dua bersaudara dari keluarga Long, baru mereka akan membayar semua bayarannya. Luosan Guai memang mata duitan, tapi dia tidak sekejam itu. Long Ri tahu bahwa mereka akan segera mati. Jadi saat ini dia juga mengalah dan memanggil Hai Yi dengan sebutan kakak, yang membuatnya sangat senang. Mereka berdua curhat tentang segala hal.
Long Ri bertanya kepada kakaknya apakah dia bersaing untuk mendapatkan warisan dengan tujuan memprovokasi tekadnya. Meskipun berada dalam situasi yang sangat genting, kedua bersaudara itu masih saling menggoda dengan gembira. Saat ini, Zhang Jingmei dan dua temannya telah mengemudi dan mencari tempat di mana kedua bersaudara itu diculik, tetapi tempat itu sudah kosong. Yangnya mencari-cari ingatannya tetapi hanya tahu bahwa Hai Yi dibawa dengan mobil putih, tetapi dia tidak ingat nomor platnya dengan jelas. Dia hanya ingat nomor tengahnya adalah 9 dan nomor terakhirnya adalah 7. Zhang Jingmei memberitahukan kepada kedua temannya di rumah untuk mencari informasi tentang mobil itu. Saat ini, Xiu telah tiba di tempat kedua bersaudara itu ditahan. Dia menyombongkan diri, mengatakan jangan berharap apa-apa dari kakek dan kakek dari pihak ibu kalian berdua. Kedua orang tua itu selalu merusak rencanaku, jadi dengan kesempatan ini aku akan memusnahkan ahli waris keluarga Long. Dia akan merasa puas jika keluarga kalian bangkrut. Long Ri yang marah angkat bicara, ingin bertarung dengan paman ini. Di Bencheng, upacara penandatanganan telah berhasil dilakukan oleh Tianni dan secara resmi bergabung dengan sistem ACC. Paman Xiu memang tidak berguna. Dia memaksa kedua keponakan dari keluarga Long untuk saling bertarung sementara dia menonton dari luar untuk bersenang-senang. Namun, kedua bersaudara, Hai Yi dan Long Ri, tidak mau kalah dan bertekad untuk bangkit dan melawan. Luosan gua yang berdiri di luar melihat pertempuran sengit itu juga melarikan diri. Di sisi lain, Zhang Jingmei setelah beberapa saat akhirnya menemukan lokasi mobil van dan segera menuju ke sana. Setelah pertempuran sengit antara kedua belah pihak, akhirnya sampai pada akhirnya, semua orang duduk di tanah untuk memulihkan diri. Kedua bersaudara dari keluarga Long juga penuh luka dan duduk bersandar satu sama lain, terengah-engah. Paman Xiu saat ini muncul, bersiap untuk mengirim kedua bersaudara itu untuk bersatu kembali dengan para leluhur. Di saat kritis, untungnya kelompok Zhang Jingmei dan teman-teman sekelasnya muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua. Ketiga orang tua yang duduk di rumah menerima kabar bahwa kedua putra mereka telah diselamatkan dengan aman dan merasa lega. Beberapa tahun berlalu, Zhang Jingmei saat ini telah menjadi sutradara muda yang luar biasa. Zihi juga merupakan seorang aktris terkenal dan Bang Bang sekarang juga seorang produser film yang berbakat. Zhang Jingmei telah memproduksi film pertamanya dan mendapat banyak dukungan dari semua orang. Seluruh keluarga Long dan kakek mengendarai supercar ke lokasi syuting untuk mengucapkan selamat kepada cucu menantu Zhang Jingmei. Kakek sekarang memiliki kesan yang cukup baik terhadap gadis itu dan secara pribadi memintanya untuk menemaninya menonton. Hari ini, saat semua orang berkumpul, Long Ri mengambil kesempatan untuk melamar Zhang Jingmei. Zhang Jingmei semua berteriak menyemangati, "Setuju, setuju." Akhirnya, Zhang Jingmei setuju dan Long Ri memasangkan cincin di jarinya. Semua orang meneriakkan, "Cium, cium." Jadi, setelah melewati begitu banyak pasang surut masa muda, mereka akhirnya bisa berciuman secara terbuka. Ini benar-benar kisah cinta yang mengharukan. Mereka telah melewati masa-masa sulit dan terberat di masa muda bersama. Sekarang, tibalah saatnya pasangan ini menuai hasilnya. Long Ri dan Zhang Jingmei bermain bersama di bukit. Long Ri berteriak lantang, "Zhang Jingmei, aku mencintaimu." Episode hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.